Ya, sekitar 2 menit lagi kita akan mulai. Dan jam 7.10 sembari menanti sahabat-sahabat damai yang akan bergabung. Tapi kita diskusi dikit nggak apa-apa, ya kan? Jadi bagi Bapak Ibu sahabat damai yang sudah sering ikut meditasi, yang merasa mendapat manfaat, ya, bisa terus menyebarkan metode ini kepada banyak orang. Dicoba aja dulu, ya kan? Pertama kali saya memulai kelas Zoom itu sekitar bulan Desember 2021 kalau nggak salah. 2020 gitu ya. Desember 2020 atau awal 2021. Pada saat itu juga saya kurang, maksudnya yang saya bahas di Zoom juga nggak semahir saat inilah kalau mau dibilang, ya kan? Nggak tahu kira-kira maksudnya apa aja yang harus dibahas supaya orang bisa ngerti dengan mudah, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang merasa, sahabat damai yang merasa dapat manfaat dari cinta kasih ini, coba aja sharing kepada orang yang membutuhkan atau kepada siapapun yang membutuhkan, ya selama hati merasa bahagia melakukannya. Demi apa? Demi supaya kebaikan banyak pihak, ya kan, demi kebaikan banyak pihak. Ini juga sepertinya pandemi udah hampir habis ini, ya kan? Saya ada rencana untuk membuat banyak-banyak meditasi, tapi yang offline gitu ya. Jadi orang bisa datang, misalnya kayak seminar, bukan seminar sih dibilang apa ya? Ya seperti itulah, ya kan? Kalau langsung kan mungkin orang lebih bisa dapat manfaat. Tapi lewat Zoom juga bagus. Jadi orang yang dari jarak jauh, di luar kota, ataupun bahkan di luar negeri, tapi yang ngerti bahasa Indonesia, bisa ikut kelas Zoom. Bagus kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma bisa sharing tentang cinta kasih ini kepada banyak orang. Karena manusia kebanyakan, selain manusia, apa sih yang mereka punya dalam hidup mereka? Kebanyakan penderitaan masalah hidup. Ya kan? Dengan cinta kasih ini, kalau mereka praktekkan dengan sungguh-sungguh, dalam 1-2 hari hidup mereka menjadi lebih baik secara pikiran. Yang paling penting sih secara pikiran. Memang sih aspek kehidupan itu banyak. Ya kan, seperti mungkin sosial, materi, kesehatan, nama baik dan segala macam. Tapi sebenarnya itu nggak begitu penting semua. Yang paling penting itu pikiran. Kalau pikiran kita bahagia, kondisi seperti apapun nggak masalah. Seperti itu. Ya, kita akan mulai. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau misalnya ada pertanyaan nanti tulis saya di kolom chat. Mau tentang Dhamma, mau tentang meditasi, mau tentang kehidupan atau apapun, ketik aja di kolom chat, kita akan diskusikan, ya. Jadi kita akan mulai ya. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kemarin kan hari Waisak, Happy Waisak Day semuanya. Waisak adalah peringatan kelahiran Bodhisatta, penerangan sempurna Sang Buddha, dan parinibbana Sang Buddha. Saya rasa sahabat Dhamma bisa merasakan energi kemarin di hari Waisak, penuh dengan ketenangan, kedamaian, sekalipun terus terang kita melatih cinta kasih setiap hari, tapi tetap hari Waisak itu energinya berbeda dengan hari-hari biasa. Bapak Ibu tahulah, ya kan? Coba bayangkan kalau hidup di zaman Sang Buddha, sangat menyenangkan sepertinya, ya, sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan kebahagiaan, ya kan? Ada Sang Buddha, terus ada para biku arahanta, ya kan, seperti Bante Mahamoggallana, Bante Sariputta, ya kan, Bante Anuruddha, ya kan, yang penuh dengan cinta kasih, yang selalu melakukan segalanya demi kebaikan semua, ya kan. Jadi zaman Sang Buddha itu penuh kebahagiaan. Bahkan dewa yang hidupnya penuh kesenangan, ya kan, kayak di Tipitaka diceritain, ya kan. Kesenangan di alam dewa itu jauh lebih besar dari kesenangan manusia. Bagaimana perbandingannya? Kesenangan di alam manusia itu seperti tetes embun di pagi hari di sebuah daun, ya kan? Tapi kesenangan dewa seperti air di Sungai Gangga. Beda banget perbandingannya. Tapi bahkan makhluk-makhluk dewa pun sering banget pada zaman Sang Buddha turun ke alam manusia,
bertemu Buddha, mendengarkan Dhamma. Orang kan pasti, makhluk lah. Mereka, namanya makhluk, siapapun itu, bahkan diri kita akan mencari kondisi yang membuat kita paling bahagia. Jadi saat ini paling bahagia apa, kita akan cari. Nanti paling bahagia apa, paling menyenangkan apa, kita cari. Coba bayangkan, para dewa yang memiliki kesenangan segitu besar, ya kan, mau, ya kan, mengorbankan waktunya. Sebenarnya sih bukan mengorbankan, memang mereka happy ketemu Buddha, ketemu para biku arahanta yang sakti-sakti, dengar ceramah, ya kan. Terus lihat umat-umat awam, ya kan. Umat awamnya juga bukan umat awam yang belum pencerahan, yang udah Sotapanna, Sakadagami, ya kan. Jadi pagi-pagi Buddha sama para arahanta pindah patah, terus dana makan, terus bisa ketemu Buddha, bisa ketemu para biku yang sudah mencapai tingkat kesucian arahanta, ya kan, bisa ketemu umat awam yang telah mencapai kesucian yang penuh dengan moral dan cinta kasih. Terus habis itu di zaman itu tidak seperti zaman ini, ya kan, yang penuh dengan kotoran dan kegelapan. Di zaman itu penuh dengan kedamaian. Seperti itu, happy, bahagia, seperti itu, bahagia banget. Kalau Bapak Ibu pengen, ya kan, ketemu dengan zaman ketika Sang Buddha hidup, bisa aspirasi suatu hari pasti tercapai, ya kan? Suatu hari pasti tercapai, ya kan? Terus terang, saya pribadi, saya happy bisa kenal cinta kasih, tapi saya ada keinginan satu, saya ingin hidup di zaman Sang Buddha, hidup, ya kan, untuk merasakan kebahagiaan kehidupan di mana zaman Sang Buddha, ya kan, sebelum, ya kalau umat Buddha kan tujuannya kan mengakhiri penderitaan, ya. Tapi terus terang, sebelum saya benar-benar pergi dari Tumimba lahir, saya ada keinginan hidup di zaman Sang Buddha, menikmati kebahagiaan di zaman Sang Buddha, ya kan? Seperti itu. Karena memang sangat bahagia. Bapak Ibu juga kalau mau aspirasi lahir jadi manusia, dewa atau Brahma di zaman Sang Buddha pasti tercapai. Bahkan ya, para arahanta, misalnya contoh, sebelum Buddha Gautama kan banyak Buddha-Buddha terdahulu, ya kan? Nah, jadi misalnya contoh Buddha Kasapa, Buddha Kakusanda, Buddha Konagamana. Mereka kan juga punya siswa. Siswa mereka ada banyak yang Brahma yang mencapai kesucian arahat. Bahkan pada saat Siddhartha lahir ke dunia, Brahma Arahanta. Arahanta nggak punya kotoran batin loh. Nggak punya kotoran batin, nggak punya kemelekatan. Tapi di saat Siddhartha lahir ke dunia, semua Brahma Arahanta itu, ya kan, ingin melihat momen tersebut, ya kan? Karena apa? Karena luar biasa. Coba bayangkan, ketika bayi Siddhartha lahir ke dunia, ya kan, penuh dengan keagungan, para dewa dari 10.000 alam semesta berkumpul, manusia, para Brahman di 10.000 alam semesta berkumpul, lalu melihat Bodhisatta berjalan 7 langkah, mengangkat jarinya ke atas dengan suara seperti Raja Singa mengatakan, akulah yang tertinggi, akulah yang termulia, akulah yang terbesar. Inilah kelahiranku yang terakhir. Bodhisatta bayi mengatakan itu. Dunia berguncang, 10.000 alam semesta berguncang. Coba bayangkan, siapa umat Buddha yang kalau udah tahu ajaran Buddha nggak mau melihat hal seperti itu, ya kan? Terus ketika Bodhisatta, ya kan, di bawah pohon Bodhi, hampir mencapai kebudaan, 10.000 alam semesta dewa dan Brahma berkumpul, pengen menyaksikan detik-detik. Ya kalau umat Buddha zaman sekarang juga ya, senang banget nunggu detik-detik Waisak. Bagus itu, bagus, ya kan? Apalagi menunggu detik-detik seorang bodhisatta di bawah pohon Bodhi mencapai kesucian sama Sang Buddha. Wah, luar biasa itu. Luar biasa. Terus ketika Buddha mencapai pencerahan, ya kan, Buddha membabarkan dhamma demi kebahagiaan semua makhluk, menunjukkan kesaktian ini yang hanya bisa dilakukan oleh Buddha. Salah satunya adalah, saya lupa nama palinya, tapi maksudnya seperti ini. Jadi setengah tubuh Buddha mengeluarkan api, setengah tubuh Buddha mengeluarkan air, ya kan? Terus api dan air itu, api di atas, air di bawah. Terus nanti apinya pindah ke samping, airnya ke samping. Airnya naik ke atas, apinya turun ke bawah. Itu hanya Buddha yang bisa. Tidak ada makhluk selain Buddha yang bisa melakukan kesaktian itu, ya kan? Terus Buddha membuat jembatan emas yang mengelilingi 10.000 alam semesta. Coba luar biasa, ya kan? Terus Buddha bisa dengan kesaktiannya menunjukkan 31 alam. Kalau alam tanpa materi ya memang nggak ada. Itu kan cuma ada batin doang di situ, ya kan? Semua alam kecuali alam tanpa materi, ya kan? Maksudnya tanpa tubuh jasmani, yaitu disebut arupa Brahma. Alam di mana tanpa materi jasmani, hanya ada batin. Itu
nggak ada tempat, itu nggak ada tempatnya. Jadi cuma sekedar makhluk menikmati eksistensi, cuma ada pikiran, nggak ada tempat. Dulu pernah ada yang mengatakan itu ada tempatnya, tapi nggak ada tempat, ya kan? Jadi makhluk seperti arupa Brahma itu nggak ada tempat untuk berdiam. Mereka tidak ada sama sekali partikel materi apapun. Mereka hanya hidup dengan pikiran mereka sendiri. Mereka nggak tahu siapa-siapa, mereka cuma menikmati pikiran mereka doang. Ya, kalau mau dibilang mereka berpikir mereka telah mencapai nibbana lah. Mereka berpikir mereka telah menikmati akhir dari penderitaan, tapi enggak, ya kan, seperti itu. Memang masih tenang banget, tapi tetap suatu hari nggak akan selamanya juga di situ, ya kan. Nah, coba. Jadi Buddha menunjukkan semua alam, dari alam Brahma tertinggi, kecuali Sudawasa ya, karena Sudawasa nggak bisa dilihat oleh manusia biasa, nggak bisa. Selain Anagami, nggak ada yang bisa lihat Sudawasa. Sekalipun Buddha menunjukkan alam Sudawasa. Jadi alam Sudawasa itu adalah di mana ketika Anagami meninggal dunia, mereka akan terlahir di alam Brahma itu. Ya kan? Jadi alam Sudawasa nggak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Hanya Anagami atau Arahat yang bisa melihat alam Sudawasa. Jadi dari Brahma tertinggi sampai neraka terdalam, Buddha kasih tunjuk di 10.000 alam semesta. Coba, ya kan? Memang si neraka mah nggak indah lah kalau mau dibilang. Tapi kalau manusia melihat fenomena seperti itu, coba, ya kan? Kalau kita dah yang hidup di zaman ini, kita bisa lihat manusia di alam semesta lain, seperti di depan mata kita sendiri. Kan wah, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi Buddha nggak menunjukkannya setiap saat, supaya orang nggak bosen. Seperti itu. Jadi, coba bayangkan, banyak sekali, bukan keajaiban sih, karena semua ada sebab. Kalau mau dibilang adalah, ya kalau mau dibilang keajaiban juga, nggak salah juga, tapi itu ada sebabnya. Ya kan? Jadi melihat semua itu, ya kan? Jadi ketika Buddha hidup, ya kan, manusia-manusia yang telah mencapai kesucian bisa melihat alam dewa dan Brahma. Ya, melihat seperti melihat pakai mata seperti itu. Coba luar biasa nggak? Jadi memang zaman Sang Buddha itu benar-benar sangat-sangat luar biasa bahagia. Ya kan? Baik secara dhamma, kehidupan juga tenang, nggak perlu khawatir. Kalau orang zaman sekarang kan khawatir nih, ya kan? Wah, besok makan apa? Tahun depan masih ini enggak, kerjaan masih langgeng enggak. Kalau zaman Sang Buddha enggak, ya kan? Semua sudah siap, ya kan, secara. Jadi kalau misalnya rumah tangga di zaman Sang Buddha yang telah mencapai kesucian, mereka itu paling kerja sehari cuma sebentar doang, 1 jam, 2 jam, sebagai tanggung jawab aja. Tapi sisanya mereka menikmati dhamma. Entah datang ke wihara, ketemu Buddha, berdana, baca parita, berdiskusi dhamma, ya kan, seperti itu. Jadi sangat bahagia. Dhamma juga nggak akan ada habisnya buat dibahas. Terus terang, hanya seorang Buddha yang maha mengetahui. Selain seorang Buddha, siapapun itu, bahkan Arhanta pun sekalipun telah terbebas dari kotoran batin dan kemelekatan, masih haus pada dhamma-dhamma yang mereka belum paham. Apalagi kita, ya kan, apalagi kita. Jadi selalu ada yang bisa dipelajari, selalu ada dhamma yang bisa dipelajari. Terus terang, kenapa Bodhisatta pengen menjadi sama Sang Buddha? Karena Bodhisatta haus ingin mengetahui semuanya. Itu salah satu alasan kenapa beliau mau jadi Sang Buddha. Karena beliau pengen tahu semuanya, apapun beliau pengen tahu. Seperti itu. Sebelum beliau meninggalkan dunia untuk selamanya, beliau ingin mengetahui segalanya. Jadi, bagi Bodhisatta, salah satu kenikmatan mereka menjalani kehidupan Bodhisatta apa? Mereka selalu pengen tahu apa yang mereka belum tahu. Cari tahu lagi. Tapi ya kan, bagi kebanyakan orang yang bukan bodhisatta, ya jangan berharap seperti bodhisatta. Karena bodhisatta punya pemikiran-pemikiran yang kebanyakan orang nggak bakal bisa paham. Tapi maksudnya tetap pelajarin aja dhamma lagi dan lagi, cari tahu. Oh ini, sekalipun sudah mengerti dana, ya kan, terus pelajari. Sekalipun telah mengerti sila, terus pelajari. Sekalipun telah mengerti cinta kasih lagi, terus. Nggak ada salahnya kita menambah kebijaksanaan dari waktu ke waktu, ya kan? Kalau kebanyakan orang di dunia, ya kan, udah dapat 1 triliun, 2 triliun, saya nggak puas. Ya, itu mah terserah mereka lah, itu hobi mereka. Tapi kalau mereka yang hidupnya tenang, penuh keyakinan pada Buddha, Dhamma, mereka haus itu adalah kebijaksanaan. Mereka haus akan kebijaksanaan. Mereka selalu pengen tahu Dhamma yang belum mereka tahu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari sahabat Dhamma Susi. Selamat Wesak Pak Paulus. Ya, untuk semuanya juga ya. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Pak Paulus dan keluarga. Sadu. Semoga semua juga begitu. Dari sahabat Dhamma Dede. Saya ikut meditasi ini. Saya berdua, mama saya jarang sekali berantem, Pak. Paling setahun 2-3 kali. Sebelumnya sehari bisa 3 kali berantem. Ya, oke, kita bilanglah. Apakah orang yang sudah punya cinta kasih nggak bisa kesal, nggak bisa berdebat dengan orang? Bisa, tapi kadang-kadang.
nggak tiap hari, nggak sering. Ya namanya orang kalau belum anagami pasti masih ada sedikitlah rasa sebelum anagami, nggak terbersih total dari kebencian. Saya nggak menyalahkan kok. Kalau misalnya Bapak Ibu udah melatih cinta kasih, tapi sesekali masih galau, sesekali masih ada rasa kesal akan kejadian-kejadian tertentu. Ya saya kasih tahu aja jujur, itu normal. Bahkan saya pun kadang gitu. Tapi setiap kali rasa kesal datang, saya langsung meditasi, ya kan? Langsung, ya kan? Jadi memang sebenarnya kenapa sih Arahanta itu nggak pengen terlahir lagi? Sebenarnya Bapak Ibu bisa kira-kira. Coba pada saat Bapak Ibu sabar dan memeditasi, pikiran begitu tenang, kayak seperti nggak menginginkan apapun lagi dalam hidup, ya kan? Tapi yang membuat makhluk pengen lahir dan lahir dan lahir lagi adalah banyaknya kotoran batin yang menutupi itu semua. Tapi apakah saya menghakimi kalau udah melatih cinta kasih tapi sesekali masih kesel atau berdebat dengan orang? Kalau mau dibilang setahun jarang sekali berantem, paling setahun 2-3 kali itu udah dikit banget, ya kan? Udah dikit banget. Tapi kalau bisa dikontrol, ya kan? Selama jangan di maksudnya dikontrol, lebih minim itu lebih bagus. Tapi ngajak mamanya meditasi itu luar biasa juga. Sejak ikut meditasi ini saya berdua, mama saya jarang sekali berantem. Mungkin ajak mamanya meditasi juga, ya kan? Kalau misalnya mamanya memang udah ngerti meditasi, tulis di bawah ya, supaya kita ikut turut berbahagia. Tapi kalau memang belum, saya juga berharap, ya kan, nih Pak Dedeh, ya kan, sahabat Dhamma Dedeh, bisa memotivasi mamanya untuk meditasi cinta kasih juga. Itu membalas budi. Bahkan Buddha mengatakan, bagi anak manapun yang membabarkan dhamma dan membuat orang tuanya berkembang dalam dhamma, dia bukan sekedar membalas budi, tapi melebihi budi yang telah diberikan. Ya, jadi cara membalas budi kepada orang tua yang terbaik adalah mengenalkan dhamma kepada mereka, seperti itu. Atau kalau mereka bisa cinta kasih, wah jauh lebih bagus, ya kan? Jauh lebih bagus. Terus ada pertanyaan lagi, coba saya baca. Selamat Wesak juga untuk tim dan para peserta meditasi. Semoga bahagia selalu adanya. Ya, Anumodana Bu Susi telah menginginkan kebahagiaan untuk semua. Bagus, sadu-sadu. Dari sahabat Damatanto, selamat Wesak, Pak Paulus, dan all. Semoga kalian berkembang dalam meditasi. Sadu, sadu, sadu. Ada sahabat Dhamma yang bertanya, Pak Paulus mohon pencerahan. Saya ada keyakinan kalau dewa-dewa suka mewujudkan apa yang saya pikirkan. Apakah dengan rajin meditasi, meta, baca parita, dan pelimpahan jasa sudah merupakan perwujudan rasa terima kasih saya? Karena sejak saya mengenal meditasi meta ini, banyak hal unik dan lucu terjadi tak terduga. Kadang cuma sekilas dipikirkan saja bisa terwujud. Nih, saya sharing aja lah, terus terang ya. Sebenarnya, siapapun yang melatih cinta kasih ini, apapun yang mereka mau capai, nggak usah nunggu setahun, 2 tahun. 1 detik, 2 detik juga bisa tercapai. Tapi coba pikirkan, kalau semua yang kita inginkan tercapai seketika saat ini juga, ya kadang nggak menarik lah, nggak menarik aja. Kadang kita butuh 1 minggu, 2 minggu berjuang dulu supaya bisa menghargainya, supaya bisa menikmati usaha cinta kasih, menikmati perjuangan, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi kadang orang yang punya cinta kasih sebenarnya apapun yang mereka cita-citakan pasti tercapai. Dengan bantuan dewa juga sih. Dewa senang membantu mereka, ya kan? Nah, pertanyaannya nanti ya, saya jawab nanti, tapi saya akan jelaskan dulu. Dewa senang banget. Bahkan justru kadang dewa harus menahan diri untuk langsung memberikan apa yang mereka pengen. Kenapa? Demi kebaikan orang itu. Kalau mereka langsung dapat apa yang mereka pengen, cita-cita luhur, sekalipun itu tidak merugikan orang lain, kadang lama-lama bisa jenuh juga. Jenuh bisa, ya kan? Pengen ini langsung tercapai 1 detik, pengen itu pengen langsung tercapai 1 detik. Misalnya contoh terkadang ya dalam hidup, contohnya ini, kalau misalnya seseorang, kayak misalnya contoh, ya kan, contoh, hmm, ada orang dari kecil udah kaya, kadang dia nggak menghargai kekayaannya. Tapi kalau dia bekerja keras, dia kumpulkan kekayaan dengan usaha dia lebih menghargai, dia lebih happy. Jadi gini, orang yang punya cinta kasih, sebenarnya cita-cita apapun tercapai pasti. Tapi kadang dengan kalau tercapainya tanpa perjuangan itu kayaknya nggak seru, nggak nikmat, nggak happy, nggak bersemangat, ya kan? Tapi kalau misalnya setiap kali berpikir cita-cita luhur, tapi terus meditasi kuat-kuat, terus berjuang, meditasi lagi, kan lebih lebih happy lah, lebih happy. Jadi gini, ya kan? Suatu keinginan itu bisa membuat orang bahagia itu ketika
cita-cita itu dipikirkan. Bukan ketika itu terjadi juga bahagia sih, bagus, bagus. Tapi sebenarnya orang itu lebih happy pada saat berpikir dia cinta kasih kuat-kuat, mikirin cita-citanya suatu hari nanti tercapai. Tapi ini ada pengecualian kalau lahir zaman Sang Buddha, ya kan? Kalau lahir zaman Sang Buddha beda, pasti lebih penuh kebahagiaan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang dalam masa penantian, ya kan? Misalnya contoh Buddha masa depan, Buddha Arya Meteya. Mungkin Bapak Ibu kita semua pengen, ya kan, lahir ada di zaman itu, ya kan? Kita terus pikirkan cita-cita itu, begitu tercapai bahagia sekali, ya kan, luar biasa. Tapi gini, orang yang punya cinta kasih, nggak ada yang kesulitan dalam hal kebutuhan mereka. Maksudnya, kalau mereka benar-benar butuh pada saat itu juga, mereka bakal dapat. Kalau mereka benar-benar butuh, ya kan? Tapi kalau cita-cita kan nggak urgent lah, nggak harus tercapai hari ini atau besok, tapi pasti tercapai ketika waktunya yang terbaik seperti itu. Tapi bagaimana cara memberi kepada Dewa dan Brahma itu? Gini caranya. Bagaimana cara berterima kasih? Sebenarnya dengan kita melatih cinta kasih ini, ketika mereka membantu kita, itu mereka udah senang banget. Bagi mereka justru mereka yang berusaha. Para dewa itu sebenarnya, dewa itu banyak banget. Lebih banyak daripada manusia di dunia. Karena dewa kan umurnya panjang. Ya kan? Seperti dewa di alam bawah timsa, 36 juta tahun manusia rata-ratanya. Jadi rata-rata umur dewa atau timsa itu 36 juta tahun manusia. Mereka cari manusia mana yang penuh cinta kasih gini. Ya gini deh, simpel aja. Misalnya contoh Bapak Ibu. Lihat ada anak umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun ini bandel lah, terus melakukan kenakalan, suka egois. Kadang terus dia susah. Ya pengen bantu juga sih, tapi ya seala kadarnya aja. Tapi kalau misalnya ada anak kecil umur 7 tahun, dia suka berdana, ya kan? Pasti Bapak Ibu senang bantu dia. Apalagi kalau dia suka jaga sila, dia nggak pernah menyakiti siapapun. Apalagi kalau dia rajin meditasi, apalagi kalau anak kecil itu pengen menginginkan semua kebajikannya adalah bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan terbesar dalam kebenaran atau kebahagiaan yang terbesar dalam kehidupan terbaik. Wah, justru kita yang harus menahan diri untuk tidak memanjakan dia, karena kita pasti sayang banget sama anak itu. Sama Dewa dan Brahma bisa membaca pikiran Bapak Ibu. Ya kan? Dari bangun pagi sampai sebelum tidur, Bapak Ibu selalu berpikir, pengen banget semua kebajikannya demi semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Para Dewa dan Brahma membaca pikiran Bapak Ibu, oh betapa mulia orang ini. Ya kan? Justru para Dewa dan Brahma harus menahan diri demi kebaikan orang itu, ya kan? Nggak bisa pengen apa langsung kasih, ya kan? Sebenarnya orang ini juga yang melatih cinta kasih juga orang-orang yang melatih cinta kasih, mereka juga nggak terburu-buru, ya kan? Mereka juga kadang menanti itu juga suatu kebahagiaan, terus terang suatu kebahagiaan, ya kan? Kalau langsung tercapai seketika, setiap saat semua terjadi seperti itu terus, ya lebih baik sih kalau begitu mendingan langsung aja saat ini jadi arhat, tidak menginginkan apapun, itu lebih bahagia daripada hidup seperti itu, ya kan? Tapi suatu hari kita pasti jadi arahat, ya kan? Ya, mencapai kesucian arahat maksudnya, entah sebagai Buddha atau arahanta, mencapai kesucian arahat. Nah, sekarang cinta kasih aja terus. Kenapa cita-cita nggak tercapai semua? Saya juga yakin Bapak Ibu juga mungkin Bapak Ibu juga pengennya cita-cita tercapai di waktu yang terbaik, bukan setiap saat juga, ya kan? Bukan setiap saat seperti itu. Kadang ada masa-masa di mana hidup itu kayak ada sedikit pantangan. Ini nggak salah juga. Memang sih kalau setiap saat seperti itu juga janganlah beban di hati buat apa. Tapi kalau sesekali itu terjadi, tapi kita meditasi cinta kasih kuat-kuat, setelah meditasi kita merenungkan kebijaksanaan bagaimana cara melewati situasi dan tantangan ini, kan bagus juga, ya kan? Seperti itu. Coba saya baca pertanyaan berikutnya. Oh, jadi bagaimana berterima kasih pada para dewa dan Brahma? Oke, kalau bisa baca parita demi mereka. Sehari luangkan waktu minimal 20 menit baca parita supaya mereka happy, ya. Sebelum baca parita undang dulu para dewa dan Brahma. Seperti itu. Ada pertanyaan dari sahabat Dhamma, bukan pertanyaan, dari Bapak Soehartan. Selamat Wesa, Pak Paulus dan sahabat meditasi. Ya, Pak Soehartan juga. Semua happy Wesak, ya. Terus ada sahabat Dhamma, ya. Saya lihat berita tentang perang, lalu batin merasa tidak tenang. Apa sebaiknya berita-berita tentang perang dilewati aja? Oke, saya akan diskusikan. Ini pertanyaan menarik. Pertanyaan menarik. Setelah kita melakukan cinta kasih, hanya ada 5 jenis hal yang kemungkinan besar tidak bisa dilakukan. Bukan pasti ya, karena
Sebelum mencapai kesucian nggak ada yang pasti. Maksudnya tidak gini. 5 hal itu apa? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, dan tidak minum alkohol. Orang yang melakukan cinta kasih, mereka tidak bisa melakukan ini. Ataupun mungkin kemungkinannya sangat kecil. Sekalipun terjadi mungkin karena dia lengah. Tapi kalau makhluk suci nggak bisa. Nggak bisa melanggar 5 sila secara total dalam kondisi apapun. Tapi orang yang melakukan cinta kasih, kemungkinannya sangat kecil lah. Mungkin pada saat itu dia benar-benar, namanya hidup terkadang kan lengah, benar-benar lengah. Ya kan, tapi itu cuma sebentar palingan. Nah, tapi kayak misalnya contoh nonton, kayak misalnya contoh nonton berita-berita perang. Memang itu nggak baik, terus terang itu nggak baik. Tapi sebenarnya bagi siapapun yang melatih cinta kasih, ya kan, sebenarnya terkadang melihat hal-hal seperti itu tetap nggak baik. Tapi kan Bapak Ibu punya senjata, langsung ya cinta kasih kuat-kuat. Langsung cinta kasih kuat-kuat, paling 1-2 menit hilang, ya kan? 1-2 menit hilang. Tapi apakah ada manfaat lihat film perang? Kita nggak bisa bilang, misalnya nonton berita perang, apakah ada manfaat, ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, ya kan? Usahakan cinta kasih dulu. Ya kan, kalau bukan orang yang melatih cinta kasih nonton begituan ya sepenuhnya buruk. Tapi kalau orang melatih cinta kasih, mungkin pada saat dia lihat film berita tersebut dia batinnya beban. Tapi kan pada saat dia cinta kasih, pada saat dia tenang lagi dia bisa berpikir, oh betapa bersyukur saya. Saya mengenal cinta kasih, saya mengenal ajaran Buddha. Jangan saya tidak perlu terjadi kondisi seperti itu lagi. Saya tidak mau terlahir di zaman perang-perang begini. Tapi lihat berita perang sebenarnya buruk nggak? Buruk terus terang. Tapi ya kan, tapi kan Bapak Ibu punya senjata. Sebenarnya Bapak Ibu bisa lakukan apapun yang memang Bapak Ibu inginkan. Tapi memang lihat film perang, lihat berita ini, berita itu segala macam, memang sih jelek, nggak bagus. Tapi kan kalau Bapak Ibu cinta kasih, paling Bapak Ibu lihat sehari cuma sekali atau 2 hari sekali, cuma berapa menit, habis itu meditasi kuat-kuat, habis itu berpikir, oh perang itu penderitaan, ini penderitaan, pengen deh terbebas dari semua penderitaan suatu hari nanti, nggak begini lagi. Semoga di sisa pemimba lahir saya tidak mengalami ini lagi. Semoga saya bisa memotivasi banyak orang melatih cinta kasih supaya ini tidak terjadi pada diri mereka. Tapi orang yang melakukan cinta kasih tidak akan melihat ini sering-sering nggak akan. Paling sekali hanya untuk supaya, oh ya, samwega lah kalau mau dibilang, seperti kedesakan batin. Seperti itu. Tapi apakah dilewati saja? Gini ya, kalau jawaban saya, yang penting Bapak Ibu cinta kasih ya. Habis itu Bapak Ibu mau melakukan apapun, itu terserah Bapak Ibu. Saya nggak ada keinginan untuk mengatur orang. Tapi apapun yang orang yang sudah melatih cinta kasih, mereka sudah praktek cinta kasih lagi dan lagi, mereka tidak bisa menyakiti atau menikmati penderitaan makhluk lain atau dirinya. Paling pun kalau iya pun sekejap, lengah doang, nggak benar-benar serius seperti itu. Jadi gini caranya, ya kan, setiap kali nggak sengaja atau mungkin ketonton berita perang, ya udah meditasi 5 menit, 10 menit sampai benar-benar tenang. Tapi setelah itu juga nggak bakal lihat berita itu lagi. Paling mungkin 2 hari, 3 hari berikutnya penasaran atau apa baru lihat. Tapi intinya adalah setelah Bapak Ibu sahabat dan melatih cinta kasih ini dengan sungguh-sungguh, pengen semua kebajikan yang bisa memberikan semua makhluk di alam semesta kebahagiaan, dhamma terbesar kehidupan terbaik. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu pasti ada sisi positifnya. Ya kan? Demi manfaat semuanya. Terus ada pertanyaan dari sahabat Dhamma Susi. Pak Paulus tolong tanya, anak saya bertanya, apakah di setiap kelahiran Bodhisatta, apakah selalu berada di India? Apakah tidak pernah terlahir di negara selain India? Karena dalam banyak kisah ilustrasi, rata-rata nama-nama yang muncul nama India atau seorang Brahmana. Saya kurang tahu. Jadi saya tanya ke Pak Paulus. Oke, saya akan klarifikasi sedikit. Bukan India. Jambu Dipa. Jambu Dipa itu memang Jambu Dipa. Memang saat ini orang berpikir itu India. Jadi Jambu Dipa itu luas. Bahkan Indonesia pun termasuk Jambu Dipa. Malaysia, Singapura, terus Thailand, sebagian Cina, ya kan? Sebagian Cina, nggak seluruh Cina. Thailand, ya kan? Itu semua adalah Jambu Dipa. Dan setiap bodhisatta di kelahiran terakhir mereka selalu terlahir di Jambu Dipa. Itu udah pasti. Ini sifat alam. Sifat alami. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Ya, malu-malu mulia seperti ini di kelahiran terakhir ngapain lahir di tempat yang berbeda-beda? Udah pasti lahir di tempat yang terbaik. Dan tempat terbaik adalah Jambu Dipa. Tapi karena nama Jambu Dipa dirubah
menjadi India, menjadi setengah Cina, menjadi Mongol, menjadi Thailand, menjadi Indonesia dan lain-lain. Akhirnya kekuatan energi dari Jambudvipa surut. Terus terang saya punya aspirasi di kehidupan ini. Kalau suatu hari banyak sekali orang yang bermeditasi di dunia, ya kan, dan memang sudah saatnya, ada mungkin saat itu bisa, ya kan, saya akan misalnya contoh yang melakukan meditasi udah banyak sekali di dunia. Saya akan berusaha, ya kan, membuat nama-nama itu diganti jadi Jambudvipa lagi. Tapi ya ini kan memang si muluk-muluk sih kelihatannya. Jadi saya nggak mau bahas tadinya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Hanya sekedar cita-cita aja. Karena kalau namanya diganti, powernya hilang. Hanya ketika tempat itu disebut Jambudvipa, baru energi Buddha Sasana akan berkembang lagi. Kenapa Buddha Sasana makin lama makin turun, makin turun, makin turun? Karena nama Jambudvipa itu diganti. Diganti jadi India, diganti jadi setengah Cina, diganti jadi negara-negara. Terpecah-pecah seperti itu. Akhirnya Buddha Sasana sekarang merosot. Ya kan? Jambudvipa adalah tempat suci, terus terang. Nggak boleh diganti begitu. Makanya coba lihat. Ya kan? Di India, banyak nggak orang miskin? Yang kelaparan setengah mati di mana-mana. Yang menderita setengah mati di mana-mana. Karena itu, karena mereka ganti namanya. Nama yang seharusnya Jambudvipa diganti India. Nggak boleh. Terus terang. Sangat buruk itu terus terang. Aku salah. Ya kan, dewa pun nggak suka. Dewa pun marah terus terang. Dewa kesel lah, kemudian bukan marah. Kesel. Tapi semoga suatu hari nanti kita sama-sama melatih, maksudnya setelah melakukan cinta kasih ini bersama-sama terus memotivasi makin luas supaya makin banyak orang melatih meditasi. Kalau di dunia ada banyak sekali yang berusaha, pasti bisa nama itu dirubah lagi jadi Jambudvipa. Semoga, ya. Tapi apakah semua bodhisatta di kelahiran terakhir mereka lahir di Jambudvipa? Iya. Semua pencerahan di bawah pohon Bodhi? Iya. Tapi pohonnya beda-beda ya. Kalau Buddha Gautama kan pohon Bodhi. Kalau Buddha Kassapa saya lupa pohon apa. Bentuk daunnya juga beda. Tapi posisinya di situ semua. Posisinya di situ semua. Di mana titik pertama? Ini 7 langkah itu. Setelah bodhisatta mengatakan dialah yang tertinggi, termulia, terbesar. Itu titiknya semua sama. Buddha Parinibbana, semua titiknya sama. Karena memang itu adalah tempat yang terbaik, tempat yang suci. Bahkan Sang Buddha mengatakan, ya kan, ini juga untuk motivasi Bapak Ibu ya, kalau bisa ada satu cita-cita luhurnya yang mengunjungi Kusinara, Bodh Gaya, ya kan, Lumbini, kunjungi kalau bisa. Karena Buddha mengatakan ada tempat-tempat yang harus dikunjungi oleh mereka yang berkeyakinan. 4 kalau nggak salah. Coba saya ingat ya, Lumbini, tempat kelahiran. Terus Bodh Gaya, tempat pencerahan. Kusinara, tempat parinibbana. Dan satu lagi di mana Bapak Ibu? Taman Rusa Isipatana, di mana Dhamma Cakkappavattana Sutta, Dhamma pertama kali dibabarkan. 4 ini kalau bisa sebelum kita melewati hayat kita, pergilah. Ya kan, pergi, nabung dari sekarang. Ya kan, itu bagus banget. Ya kan, apalagi kalau misalnya suatu hari, Bapak Ibu kan punya melatih cinta kasih, sebenarnya terus terang ya Bapak Ibu ya. Kadang, salah nggak? Punya cita-cita pengen punya bisnis gede-gede, ya nggak salah sih, terserah, itu boleh kesenangan dia. Tapi ada yang lebih cita-cita yang lebih 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 bahagia. Misalnya contoh, pengen nih 1.000 orang adakan tour pergi ke Jambudvipa bersama-sama, semua udah cinta kasih semua, ya kan, pergi ke Kusinara, pergi ke Jambudvipa, bermeditasi sama-sama, berdiskusi sama-sama. Coba betapa besar kebahagiaan itu. Semoga suatu hari itu bisa tercapai ya. Ada pertanyaan lagi dari sahabat nama Dewi. Bapak Paulus, saya pernah tertipu dan kehilangan uang puluhan juta. Mengapa itu semua terjadi, Pak? Apakah itu buah karma saya? Terus apa yang sebenarnya saya lakukan biar saya bisa ikhlas? Ya udah, ikhlasin aja gimana. Anggap aja dari yang nggak ada, terus ada, sekarang nggak ada. Ya udahlah, syukuri apa yang ada. Nanti biarin aja lepas. Ya udah, anggap aja udah hilang. Ya kan? Jadi gini, kalau seseorang mau memikirkan hal-hal yang sudah hilang dari dirinya seumur hidupnya, buat apa? Yang udah hilang udah biarin aja. Nanti juga kalau ada karma baik dapat lagi. Jadi biarin aja. Lagi pula kita akan berpisah dengan segalanya, ya kan? Bukan hanya uang puluhan juta, bahkan kita akan berpisah dengan tubuh jasmani kita, ya kan? Tubuh jasmani yang kita bawa dari kandungan ibu kita sampai saat ini. Suatu hari kita akan lepas, ya kan? Kita akan lepas. Jadi ya puluhan juta masih bisa dicari kan. Meditasi aja kuat-kuat. Semoga dapat bisnis yang bisa menghasilkan, bisnis yang tidak merugikan orang lain, bisnis yang bisa, kalau bisa Bapak Ibu pengen ya kan, kerja sehari cuma 1, 2, 3 jam, tapi punya penghasilan yang cukup,
bisa nabung, bisa ini, bisa berbuat baik, bisa ke Jambu Dipa, ya kan, bisa ke Myanmar, ya kan, bisa ke Sri Lanka untuk ajaran-ajaran, misalnya ketemu wihara-wihara, ya bagus lah. Ngapain pikirin yang udah hilang? Yang udah hilang udah hilang. Kalau mau dikumpulin semua dalam satu kehidupan bukan puluhan juta kali, ya kan? Bisa lebih banyak. Jadi ngapain dipikirin? Yang udah hilang, udah hilang. Memang kadang pengertian setiap orang akan ini beda-beda. Tapi kalau saya pribadi, yang udah ya udahlah, yang udah nggak ada ngapain dipikirin. Nah, emang kalau dipikirin bisa balik lagi ya kita pikirin lah sama-sama. Ya itu juga nggak worth it lah. Ngapain udah hilang lah. Memang meditasi aja banyak-banyak nanti juga banyak berkah dapat lagi. Iya kan udah hilang lah. Ngapain dipikirin. Kalau ya bahkan nih kalau dipikirin bisa dapat lagi, saya sih nggak mau lah. Beban mikirinnya buat apa. Lagi pula banyak hal baik yang kita miliki saat ini yang masih ada. Syukurin aja. Ngapain cuma mikir yang masih hilang. Ya kan? Terus ada pertanyaan dari sahabat nama Yulia. Pak mau nanya, saya setiap awal meditasi badan semua tegang. Fatikui. Apa nih fatikui? Padahal saya sudah coba merilekskan badan dengan cara mengucapkan dalam hati. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, tapi tetap berasa apa-apa jadi hanya berasa ucapan saja, tidak merasakan rileks di badan. Badan tetap tegang, jadi bagaimana ya agar badan tidak tegang saat meditasi. Jadi gini, saya akan sedikit jelaskan. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Bagus, bagus, sangat mulia. Buddha pun mengajarkan ini. Terus kalau kita ikut kelas meditasi, kenapa kita bilang semoga semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik? Bukan hanya Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Bapak Ibu, kebijaksanaan orang sekarang dengan orang di zaman Sang Buddha beda. Jadi ketika orang di zaman Sang Buddha diajarin Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, mereka tahu itu adalah kebahagiaan Dhamma. Tapi orang sekarang kalau cuman berpikir, dulu saya bingung loh, semoga semua makhluk berbahagia. Bahagia apa ya maksudnya ya? Bahagia, maksudnya gimana bahagia? Kalau orang zaman Sang Buddha, Buddha cukup mengajarkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Iya, mungkin saat ini saat yang tepat saya membahas ini lah. Kenapa sih banyak orang komplain? Mereka meditasi Sabe Sata Bhavantu Sukhitata tapi nggak pernah tenang, nggak pernah rileks, tegang. Kalau orang zaman dulu bisa karena kebijaksanaan mereka kuat. Mereka tahu Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk bahagia. Maksudnya berbahagia dalam Dhamma. Tapi kenapa saya jelaskan lebih detail? Makanya dulu setiap kali ada pertanyaan tentang Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, kebanyakan saya skip karena belum waktunya tiba untuk menjelaskan ke Bapak Ibu. Tapi sekarang kan Bapak Ibu udah ngerti meditasi, saya jelaskan dah. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata totalitas bagus nggak? Bagus. Kalau nggak bagus, Buddha nggak ajarin. Tapi Bapak Ibu harus tahu, Buddha hanya mengajarkan Dhamma sebanyak apa yang makhluk butuhkan. Kalau memang mereka dengan berapa kalimat bisa ngerti, ya udah bagus. Ya kan? Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk bahagia. Tapi kalau orang di zaman Sang Buddha dengar ini, ya, mereka udah tahu, oh bahagia. Semoga semua dapat kebahagiaan dalam Dhamma, dalam kebenaran. Seperti itu. Ya, tapi kalau orang zaman sekarang dengar Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, terus terang, sebelum kelas meditasi inilah, sebelum Zoom, sebelum dikasih sharing, semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar. Tahu nggak arti sesungguhnya Sabe Sata Bhavantu Sukhitata? Ya kan dulu pun, bahkan saya sekalipun, ketika pertama kali belajar Dhamma, yang namanya orang di zaman Sang Buddha sama sekarang beda lah, Bapak Ibu, kebijaksanaannya beda, ya kan? Kayak misalnya Bante Sariputta, Ye Dhamma Hetupa Bawa Sotapana, kesucian. Apa artinya Ye Dhamma Hetupa Bawa? Segala sesuatu memiliki sebab. Kalau orang zaman sekarang dengar itu apa maksudnya sebab? Apa maksudnya segala sesuatu itu apa? Jangankan mengerti segala sesuatu itu sebab. Segala sesuatu mereka bingung. Tapi bagi Bante Sariputta, pada saat itu namanya upacita. Segala dhamma, segala kondisi. Bante Sariputta tahu. Itu adalah bentukan mental dan jasmani materi. Punya sebab. Langsung sotapan. Terus habis itu Bante Mahamoggallana dengan apa? Ya tesang tata gato. Dan semua sebabnya telah dijelaskan oleh Tata Gata. Kalau Bante Sariputta kan, pada saat itu Patisa dengan satu bait Sotapana. Segala kondisi, segala dhamma punya sebab Sotapana. Kalau Bante Mahamoggallana, bijaksanaannya di bawah Bante Sariputta. Jadi harus dengar dua bait. Segala kondisi memiliki sebab. Dan sebabnya telah dijelaskan oleh Tata Gata. Sebabnya apa? Jadi gini. Ya kan?
ketika Bante Sariputta dengar segala sesuatu memiliki sebab, itu berarti artinya Bante Sariputta menembus 4 kebenaran mulia dengan cepat. Jadi misalnya apa? Ye Dhamma itu bahwa segala sesuatu, segala dhamma, segala jenis kondisi punya sebab. Segala kondisi itu adalah bentukan mental, bentukan penderitaan. Itu adalah duka nyana, pengetahuan akan penderitaan. Terus segala sebabnya apa? Sebabnya adalah kemelekatan atau tanha. Jadi Bante Sariputta langsung menembus. Tapi kenapa Bante Mahamoggallana butuh dengar 2 bait? Dan sebabnya telah dijelaskan oleh Tathagata. Ya kan? Dan sebabnya telah dijelaskan oleh Tathagata. Baru Bante Mahamoggallana menembus. Jadi setiap orang punya kebijakannya beda-beda. Jadi gini caranya. Kalau kita mau meditasi cinta kasih, kita harus detail. Boleh nggak Sabesata Bhavantu Sukhita? Boleh kalau paham artinya apa. Tahu nggak kebahagiaan itu apa? Dulu juga pada saat saya meditasi, dah yang penting semua makhluk bahagia. Nggak tahu lah bahagia apa, yang penting bahagianya. Ya kan? Tapi sebenarnya kebahagiaan dhamma, Bapak Ibu, kebahagiaan dhamma yang terbesar. Jadi sebenarnya ini cinta kasih ini ada nggak dari zaman Sang Buddha? Ya iyalah, pasti ada lah. Ya kan? Buddha membuat, jadi gini, ya misalnya contoh, Buddha mengatakan, dari segala dana, pemberian dhamma adalah yang tertinggi. Dari segala kebahagiaan, kebahagiaan dhamma adalah yang tertinggi. Dijelaskan sama Sang Buddha. Jadi Bapak Ibu harus tahu, ya kan? Semoga semua makhluk mendapat kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Seperti itu. Ya kan? Oke, kita tahap terakhir dong, admin, tolong kita meditasi dulu dah. Kita meditasi dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi jangan samakan pengetahuan orang dulu sama sekarang. Kalau sekarang harus dijelaskan dengan detail, baru bisa paham. Tapi kenapa di zaman dulu? Ya kan, karena Buddha maha mengetahui. Jadi Buddha tahu apa aja poin-poin penting yang harus langsung diketahui oleh pendengar. Yuk kita meditasi. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, terima semua kondisi dengan lapang dada, abaikan saja. Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Ya Bapak Ibu inginkan semua makhluk dapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu. Inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semua tabungan kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan terbaik. Bagus sekali Bapak Ibu, terus seperti itu. Inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik.
Terus inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu terus meditasi ya, jangan berhenti ya. Kalau pikiran Bapak Ibu udah tenang, Bapak Ibu bisa sambil mikirin cita-cita, apapun boleh. Semoga bisa berkunjung ke tanah-tanah suci, yang bersama orang tua, bersama sahabat-sahabat damai penuh cinta kasih, ya kan? Seperti itu. Atau Bapak Ibu pengen melihat kemunculan kemunculan Buddha ketika Bodhisattva lahir ke dunia, mencapai pencerahan sempurna, dan saat-saat terakhir Buddha parinibbana, ya, Mbak. Apapun cita-cita Bapak Ibu pasti tercapai. Karena udah muncul di pikiran, udah tercapai juga sih. Tapi nanti akan menjadi lebih jelas ketika tercapai. Ya, terus cinta kasih inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu, semua kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bagus sekali Bapak Ibu. Oke, cukup meditasinya. Nah, jadi pasti tenang sih kalau orang mau meditasi ini. Coba bayangkan, dia menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. 1-2 menit juga udah tenang pikirannya. Jadi ketika kita cinta kasih Bapak Ibu, kita kan pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dapat. Jadi gini, misalnya contoh ada orang dia marah banget, dia benci banget sama si A. Jadi si B lagi benci sama si A. Bisa kena efek nggak si A? Tergantung si A mentalnya kuat nggak, pikirannya kuat nggak, punya pertahanan nggak. Kalau nggak ya pasti terpengaruh. Sedikit banyak pasti terpengaruh. Tapi karena Bapak Ibu cinta kasih, mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, ya kan, mendapat kebahagiaan damai terbesar, mulia sekali pikiran Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Dari sahabat Mas Susi. Pak Paulus, menyambung pertanyaan saya yang dengar tadi. Bisa tolong kasih referensi pariyata apa saja yang baik? Ya kan? Oke, saya akan sedikit ini. Kalau Bapak Ibu punya banyak waktu, ada satu parita yang terbaik lah kalau mau dibilang. Ya semua parita terbaik lah. Tapi ini the best. Ya kan? Nih, ketika Buddha mencapai pencerahan sempurna, Buddha menghabiskan 7 minggu. Ya kan? 1 minggu di mana, saya lupa dah. 1 minggu di mana, 1 minggu di mana, selama totalnya 7 kali, jadi 7 minggu. Ya kan? Minggu terakhir kalau nggak salah, Buddha merenungkan tentang Abhidhamma. Ya kan? Abhidhamma punya 7 kitab. Ya kan? Ketika Buddha merenungkan 6 kitab yang pertama, ya penuh dengan ini juga, penuh dengan fenomena yang cemerlang. Tapi ketika Buddha merenungkan tentang patana, dengan patana itu apa? 24 pacaya, 24 kondisi yang mempengaruhi seluruh alam semesta. Ya kan? Ketika Buddha merenungkan tentang patana, sinar Buddha memancar ke 10.000 alam semesta. Ketika Buddha merenungkan tentang patana, seperti ibaratnya gini, ya kan? Kalau misalnya ada ikan paus yang gede, ya kan, berenang di sungai, dia dia agak agak susah berenangnya, ya kan, dia nggak leluasa, ya kan. Tapi kalau ikan paus berenang di laut, dia bisa dengan leluasa, ya kan. Jadi ibaratnya seperti Sabba Nyutanyana, Sang Buddha yang maha mengetahui, merenungkan patana. Jadi pengetahuan Sang Buddha ini jadi terpakai dengan maksimal. Terpakai dengan maksimal. Karena patana ini luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu setengah jam, baca Parika Patana, luar biasa.
biasa. Ya, Pratama. Jadi gini deh, kalau Bapak Ibu punya cita-cita yang pengen dicapai dalam waktu yang sangat cepat, ya kan? Cinta kasih terus, habis itu baca Pratama 3-4 kali dalam waktu cepat tercapai. Ya kan? Dari sahabat Damaskus sih. Bapak Paulus, ada Buddha hidup. Lu senian yang enggak, pasti nggak mungkin. Untuk ini saya berani ngomong lah. Ini pandangan salah. Tidak ada Buddha hidup. Buddha hidup hanya Buddha Gautama. Satu periode hanya satu Buddha. Kalau ini saya berani ngomong deh. Biarpun saya nggak pernah menyinggung agama apapun, tapi untuk ini benar-benar kamak buruk untuk orang yang mengaku Buddha hidup. Siap-siap di masa depan lahir di neraka paling dalam. Untuk ini saya berani ngomong. Tapi ya terserah dia lah dia mau ngomong apa. Sebenarnya orang melakukan kejahatan seperti apapun, saya nggak begitu peduli terus terang. Tapi kalau ada orang mengaku Buddha hidup, itu benar-benar orang yang belum jadi arahat mengaku arahat aja. Buddha mengatakan itu sampah terendah. Buddha mengatakan ada jenis-jenis manusia sampah. Dengan salah satunya sampah terendah adalah orang yang belum mencapai kesucian arahat tapi mengaku arahat. Apalagi mengaku Buddha hidup. Aduh, tapi udahlah urusan dia. Jadi kita nggak butuh bahas topik itu. Tapi terus terang, kalau bisa jangan bahas topik ini lagi. Karena saya agak sensitif dengan topik ini. Ya. Saya kontrol emosi saya. Tapi karena dia nggak mengganggu hidup saya, jadi saya nggak peduli. Pak Paulus, kalau kita belajar tentang filsafat Stoik, apakah boleh? Oke, ini pertanyaan bagus juga. Ya kan, pertanyaan bagus. Jadi di dunia ada banyak pengetahuan. Dhamma udah pasti kita harus belajar. Tapi pengetahuan lain, sekedar belajar boleh nggak? Jadi gini caranya. Kalau Bapak Ibu kan banyak juga yang masih berbisnis. Yang belajar bagaimana mengembangkan bisnis, ini, itu, pengobatan, kedokteran, segala macam. Jadi gini, caranya adalah belajar aja nggak masalah. Tapi kan pada saat kita melihat suatu fenomena, kadang ada yang membuat hati damai, kadang ada yang jadi beban di hati. Ya kan? Ya udah meditasi. Buang semua yang negatif. Serap yang positif aja. Jadi mau belajar agama lain mau coba dipelajari, jangan dipelajari sebagai pengetahuan, nggak masalah. Mau belajar apapun nggak masalah, ya kan? Tapi meditasi aja, yang buruk semua dibuang, seperti itu. Jadi untuk menambah pengetahuan, misalnya contoh bodhisattva, seperti bodhisattva Sumedha, untuk menjadi Buddha, bodhisattva harus melakukan segalanya untuk belajar semuanya, untuk mengetahui semuanya. Tapi ya belajar apa yang Bapak Ibu butuh aja, yang nggak butuh mah nggak apa, nggak usah. Tapi misalnya contoh di YouTube, banyak kan bagaimana mendirikan bisnis, bagaimana ini. Kadang pada saat nonton juga hati nggak happy, ya kan meditasi aja. Setelah meditasi cerap mana yang oke diambil, mana yang enggak. Seperti itu. Ya kan? Hanya sekedar pengetahuan, apapun bisa dipelajari. Seperti itu. Ada pertanyaan dari sahabat Mas Soehartan. Malam Pak Paulus, apakah Pak Paulus sudah ke India mengunjungi tempat-tempat bersejarah? Ada beberapa tahun yang lalu. Sangat menyenangkan. Kalau mau dibilang, ya kita kan pasti pernah pergi-pergilah. Kalau kata orang sekarang kan namanya traveling. Dari semua traveling yang pernah saya pergi, ya kan, mau Myanmar kayak, mau kemana kayak, yang terbaik dari semua tempat yang pernah saya kunjungi adalah Bodh Gaya, Kusinara, Lumbini, dan Taman Rusa Isi Petana. Saya bersyukur dengan orang yang dulu mengajak saya. Saya senang, masih ingat sampai sekarang. Kalau suatu hari, ya kan sebenarnya kalau bukan karena pandemi ini, mungkin saya udah ke situ lagi kali untuk kedua kalinya. Tapi kan karena masih pandemi, ya tunggulah, ngapain buru-buru. Nanti aja tunggu waktu yang tepat. Mungkin kalau pengen ya kan, nanti ada waktu, memang ambil liburan, ya kan, kita bisa adakan tour bersama-sama ke Jambudvipa, bagus juga. Bisa diatur lah, ya kan, bagi yang mau aja. Ada pertanyaan lagi. Pak Paulus, tolong tanya mengenai ular yang memayungi Buddha. Apakah ular tersebut dewa? Apakah di kehidupan sebelumnya ada hubungan karma dengan Buddha? Jadi gini, ular yang bisa memayungi Buddha, Buddha udah pilih. Buddha udah pilih siapa orangnya. Setiap zaman Buddha ada satu yang seperti itu. Dan orang ini, makhluk ini spesial, pilihan Buddha. Kalau nggak spesial, Buddha nggak akan pilih. Karena apa? Karena dia kan sebagai ular, dia kan melindungi Buddha, misalnya melilit 7 kali, terus memayungi Buddha. Dia sangat dekat dengan Buddha. Maksudnya secara jasmani pada saat itu sangat dekat.
Kalau makhluk ini batinnya nggak kuat, nggak spesial, nggak bakal bisa, pasti goyang. Dia pasti melekat sekali sama Buddha, ya kan? Dia pasti gimana gitulah, ya kan? Tapi makhluk ini pilihan. Kalau menurut keyakinan saya, hanya makhluk-makhluk spesial yang akan dipilih, ya kan? Hanya makhluk-makhluk spesial yang akan dipilih. Ini menurut keyakinan saya ya. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa sih. Ini menurut analisa saya doang. Setiap zaman satu Buddha selalu ada satu seperti itu. Ada pertanyaan, malam Pak Paulus, jika patana singkat tiap pagi sore bagaimana? Ya apa-apa. Kalau nggak bisa baca yang panjang, singkat juga oke. Ya kan? Ada pertanyaan dari sahabat Mas Susi. Pak Paulus, boleh jelaskan apa saja 7 jenis manusia sampah? Coba ya, saya ingat ya. Ya kan saya nggak ingat semua hal yang pernah saya baca. Saya nggak punya kemampuan itu. Ya kan? Jadi mereka yang mampu, tapi tidak menyokong orang tua mereka, mereka lah manusia sampah. Mereka yang menyukai makhluk suci, mereka disebut manusia sampah. Yang saya paling ingat sih sampah terendah. Ya kan? Siapa yang belum jadi arahat, tapi mengaku sebagai arahat, itu dah sampah terendah. Itu yang paling saya ingat. Tapi sorry ya, saya nggak ingat semua, karena saya nggak ingat semua yang saya baca, terus terang. Saya nggak ingat semua yang saya baca. Kalau contohnya Biku Ananda, ya, wah luar biasa itu. Biku Ananda sih udah aspirasi dari banyak kehidupan. Jadi Biku Ananda pada saat konsili pertama dipilih sebagai biku yang mengulang suta. Ya kan? Semua ingat. Biku Ananda adalah satu-satunya biku yang satu kalimat Buddha pun beliau tidak lupa. Hanya Biku Ananda. Luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Ada sahabat Dhamma lagi yang bertanya, saya menyadari kalau untuk cita-cita besar memang butuh waktu. Nah, yang pertanyaan tadi maksudnya saya keinginan kecil seperti kepikiran makan jeruk Bali, tiba-tiba ada yang kasih. Pengen hujan berhenti sebentar gitu aja. Itu karena dewa ya, Pak? Iya, iya. Karena dewa. Ya. Betul. Ya, nggak apa-apa. Saling, ya, nggak. Gini deh. Maksudnya, terkadang ketika dewa bantu, biarkan aja mereka membantu. Ya kan? Kadang, jangan kasih mereka beban dengan berpikir, wah saya harus langsung balas apa ya. Gini, orang yang punya budi ketika melakukan suatu kebaikan, yang jangan paksa harus langsung balas budi, biarkan aja secara alami, balaslah budi, tapi jangan memaksa, gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya dewa yang melakukan kebaikan kepada manusia yang penuh cinta kasih, ya udah biarkan. Balas budi yang buat mereka senang. Yang penting menginginkan mereka bahagia aja. Nggak usah harus mikirin beban banget. Apa yang harus saya lakukan untuk dia saat ini, seperti itu. Yang penting pengen dia bahagia. Kalau dia butuh parita, bacakan parita. Kalau dia butuh pelimpahan jasa, bacakan pelimpahan jasa. Tapi nggak usah tertekan mikirin apa yang harus saya lakukan untuk dia untuk membalas budi. Bagus sih, terus terang bagus. Tapi yang paling penting inginkan dia bahagia, inginkan cita-cita yang tercapai, inginkan dia terbebas dari penderitaan. Semoga kalau dia butuh sesuatu saya bisa bantu. Ya udah begitu aja. Ya kan? Seperti itu. Oke. Kalau bisa jangan ada pertanyaan seperti itu lagi yang tadi. Sebenarnya sih saya pertanyaan apapun is okay. Tapi saya sangat menghormati Sang Buddha. Kalau ada orang mengaku dirinya arahat, saya masih biasalah, biarin ya urusan dia, ya kan? Urusan dia, bukan urusan saya. Tapi kalau ada yang mengaku Buddha hidup, saya sarankan kepada kalian jangan pernah lihat, jangan pernah lihat karena benar-benar kamu buruk terus terang, benar-benar kamu buruk. Jadi gini, misalnya contoh di masa depan banyak Buddha kan, ada Buddha Arya Meteya, ada Buddha-Buddha berikutnya. Mereka aja nggak mengaku Buddha hidup. Bahkan mereka pun, sekalipun mereka tahu mereka bodhisattva, mereka nggak bakal ngomong ke orang, diem aja. Padahal mereka suatu hari ditakdirkan jadi Buddha, diem aja. Ngapain? Karena mereka tahu mereka itu sama sekali tidak sebanding sama Buddha, sangat tidak sebanding. Kalau mau dibilang sebutir debu sama gunung Himalaya nggak bisa dibandingin, ya kan? Nggak bisa dibandingin. Jadi bahkan orang-orang yang sudah ditakdirkan jadi Buddha, nggak ada yang mengaku Buddha hidup, ya kan? Jadi untuk ini saya berani kasih saran ke kalian. Sebenarnya kalau orang bahas tentang agama apapun saya mau biasa aja, ya kan? Tapi kalau ada yang mengaku Buddha hidup, jangan lihat dah, jangan pelajari, jangan apapun, jangan berhubungan, jangan mikirin. Benar-benar kamu buruk.
Orang yang mengaku arahat aja, yang belum arahat itu kamar buruk yang besar banget. Neraka Avici, neraka Avici, neraka paling dalam. Dan ini ya, saya sekali lagi kasih tahu, siapapun yang belum mencapai kesucian, tapi dia mengaku telah mencapai kesucian, kecuali dia salah kaprah ya, dia pikir dia udah. Kayak misalnya contoh, yang minggu lalu, biku yang berpikir dirinya arahat. Dia kan nggak tahu. Dia saking batinnya itu terlalu bersih, dia merasa dirinya arahat. Dan menurut saya pun, beliau tidak bilang sama orang-orang kalau dia arahat. Ya kan? Tapi kan karena dia salah prediksi. Tapi kalau orang yang tahu, dia belum jadi arahat, tapi mengatakan dirinya adalah arahat. Ya kan? Sampai kapanpun di masa depan, dia tidak akan pernah menjadi Buddha, dan dia tidak akan pernah menjadi siswa Buddha. Nggak akan. Satu-satunya cara dia harus menembus dhamma dengan usahanya sendiri. Ya kan? Satu-satunya cara kalau dia mau terbebas, dia harus menembus dhamma dengan usahanya sendiri. Ya lama banget. Sangat lama. Tapi ya udahlah. Ya, gimana? Di dunia pasti ada orang seperti itu. Yang penting itu bukan kita. Yang penting dia bukan kita aja lah. Yang penting kita bukan mereka lah, itu intinya. Kita tetap cinta kasih, kita inginkan semua manusia dapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Tapi apakah perjalanan mereka di dalam samsara penuh penderitaan? Penuh dengan penderitaan. Masuk keluar neraka berkali-kali. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Itu mereka yang buat. Kita pun nggak bisa kayak sedih karena penderitaan mereka. Enggak lah. Pasti ada orang-orang seperti itu. Contohnya Dewa Data. Kita nggak bisa apa-apa. Ya kan? Bahkan Buddha pun sudah melakukan kebaikan pada Dewa Data. Membantu setidak-tidaknya Dewa Data suatu hari akan jadi paceka Buddha. Ya kan? Biarpun sebelum paceka Buddha, Dewa Data akan penuh penderitaan. Tapi kan Buddha maha welas asih. Selama masih ada sesuatu yang bisa dibantu, Buddha bantulah. Sekalipun Dewa Data berusaha melukai jempol Buddha, berusaha untuk membunuh Buddha berkali-kali, tapi Buddha masih memikirkan, sekalipun Dewa Data melakukan banyak kejahatan, kira-kira apa hal yang bisa diberikan ke Dewa Data? Seperti itu. Ya udah, suatu hari Dewa Data bakal jadi paceka Buddha, terbebas juga dari segala penimba lahir. Seperti itu. Tapi perjalanan Dewa Data nggak bakal seperti kita, Bapak Ibu. Kalau kita kan happy kan, kita masih penuh, bisa melatih cinta kasih bersama-sama, ya kan? Kita bisa ketemu ajaran Buddha. Mereka juga bisa ketemu ajaran Buddha sih, tapi beda pikirannya. Beda. Kalau kita kan mungkin melakukannya bersama-sama. Kita gotong royong, saling bantu. Kalau mereka enggak. Mereka hanya berjuang seorang diri. Kenapa? Karena mereka hanya berjuang seorang diri lah intinya. Kalau kita kan berjuang bersama-sama. Lebih bahagia lah intinya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau kita meditasi dulu. Netralisir yang tadi. Ya, netralisir yang tadi. Oke, kita meditasi, kita mulai. Oke, Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dalam terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus kita netralisir yang tadi. Memang agak berat terus terang karena ini objeknya benar-benar ya, makanya kita harus meditasi sampai ini clear, tenang. Terus inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus abaikan semua yang membuat beban, sekalipun itu masih ada, abaikan saja. Terus inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik.
Terus inginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup. Jadi, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita harus bersyukur. Kalau perjalanan kita ini menyenangkan, karena kita gotong royong, ya kan? Saling bantu, saling support, dengan saling mengisi. Tapi ada beberapa orang di dunia, ya sekalipun mereka punya keyakinan juga, kadang-kadang sama Buddha, sama Dhamma, kadang sama Sangha, kalau mereka pernah melakukan salah satu kama buruk yang besar di masa lampau, membunuh makhluk suci, melukai Buddha, atau mengaku arahanta tapi belum, ya mereka tidak akan dapat kesempatan ini sampai kapanpun di masa depan. Mereka kalau pencerahan pun sendirian doang. Udah begitu aja sendiri. Seperti itu. Ya, tapi tetap kalau terbebas dari penderitaan, ya terbebas lah. Ya kan? Setelah dia capai pencerahan, kesucian, dia terbebas dari penderitaan, terbebas juga. Bagus itu. Tapi ya, kalau saya pribadi sih, saya nggak mau perjalanan saya menuju akhir dari penderitaan seperti itu. Saya maunya gotong royong, rame-rame, saling support, seperti itu. Ya kan? Ya, kalau kita pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, ya kan? Kita akan berjuang bersama-sama. Kita dan semua yang melakukan cinta kasih ini, kita akan berjuang bersama-sama. Ada pertanyaan lagi. Pak Paulus, boleh tolong info di mana saya bisa mendapatkan teks Parita Patana ya? Karena saya baca Parita dari buku Parita saja. SMS saya aja, nanti saya kirim. Ya, nih nomor saya. Kalau enggak, SMS admin Lokutara Dhamma aja deh. Kalau mau SMS saya juga boleh lah. Ya udah nggak apa-apa deh. SMS saya aja lah. Nanti saya kirim. WhatsApp aja ya. Tapi jangan berharap cepat dibalas karena kadang saya nggak tengokin terus. Nih, WhatsApp aja. Nanti saya kirim. Ya. Siapapun yang mau, WhatsApp aja. Nanti saya kirim. Tapi kalau lewat admin juga nggak apa-apa. Nih nomornya. Nih nomor admin. Nah, tuh nomor admin. Ya. Nomor admin 084 kali 088 188. Seperti itu. Oke. Dari sahabat Dhamma Tanpa. Malam Pak, mengapa tumbuhan bukan termasuk makhluk hidup? Meskipun bisa fotosintesis, bisa berkembang, dan lain-lain. Kalau ada makhluk, pasti ada yang bukan makhluk. Ya kan? Kalau semua makhluk, ya enggak lah. Segala sesuatu di dunia, pasti ada kebalikannya. Kalau ada sesuatu yang memiliki kehidupan, pasti ada sesuatu yang tidak memiliki kehidupan. Kalau pertanyaannya, kenapa tumbuhan bukan kehidupan? Ya, kalau pertanyaannya seperti itu, nanti pertanyaannya bisa lebih luas. Kenapa air bukan makhluk hidup? Kenapa tumbuhan bukan makhluk hidup? Kenapa air bukan makhluk hidup? Kenapa api bukan makhluk hidup? Kenapa ini bukan makhluk hidup? Ya, jawabannya sih sebenarnya kalau ada makhluk, pasti ada yang bukan makhluk. Ya kan? Tapi nanti saya akan jelaskan jawaban berikutnya. Kalau ada sesuatu yang makhluk, ada sesuatu yang bukan makhluk. Kalau makhluk, pasti punya pikiran. Tumbuhan nggak punya pikiran, tapi bisa fotosintesis. Jangankan tumbuhan, bumi yang bukan makhluk ini bisa berputar. Ya kan? Jadi di dunia ada 4 atau 5 hukum. Bentar, saya ingat-ingat ya. Sorry ya, saya nggak selalu ingat semua yang telah saya pelajari, tapi saya ingat-ingat bentar. Pelan-pelan ya. Hukum Dhamma. Hukum Dhamma itu apa? Ya, kemunculan Buddha, seperti semua bodhisattva lahir di Jambudvipa. Itu adalah hukum Dhamma. Habis itu, ini namanya Dhamma Niyama. Habis itu, nama palingnya saya agak lupa ya. Hukum biji-bijian. Seperti tumbuhan, ya kan? Buah, itu hukum biji-bijian. Terus hukum pikiran. Pikiran punya hukum. Ya kan? Jadi, nggak mungkin orang melakukan sesuatu yang buruk, tapi dia bisa bahagia. Nggak mungkin. Terus, habis itu hukum ada 5. Saya pernah belajar. Dulu saya ingat, tapi karena saya udah lama nggak baca, saya jadi agak lupa. Hukum Dhamma, hukum pikiran, hukum tumbuhan, hukum kama. Hukum kama, ya. Hukum pikiran dan hukum kama berbeda. Kalau kama itu berarti dari kehendak.
kehendak, ya kan? Kehendak bisa memberikan akibat. Tapi kalau pikiran itu banyak. Kayak misalnya contoh, orang kalau punya keyakinan, apa aja yang menemani, pikiran apa aja yang menemani, seperti itu. Ya, itu hukum. Jadi hukum pikiran dan hukum karma berbeda. Ini baru 4 hukum. Satu lagi hukum saya lupa, sorry. Suatu hari kalau saya ingat saya bahas lagi deh. Ya, sorry ya. Nggak semua apa yang saya pelajari dulu saya bisa ingat semua. Ya. Ada pertanyaan lagi. Malam Pak, mohon pencerahan dan penjelasan soal netralisir tadi. Beberapa hari ini dan beberapa kali saya meditasi, kadang tidak dapat satu kepuasan, terasa gelap. Kalau saya coba lagi, biasanya saya selalu happy. Terus terang, saya meditasi tiap pagi dan sore dan setiap saat juga dalam keadaan apapun. Ya, makanya lah. Apa sih keinginan tertinggi kita sebenarnya? Keinginan tertinggi kita suatu hari adalah terbebas dari semua kotoran batin, supaya kita nggak menderita lagi. Ya selama kita masih ada kotoran, kadang bisa tenang. Tapi gini, kalau cinta kasih, kita bisa netralisir. Kalau misalnya tersisa, ya kalau misalnya masih ada yang tersisa, nggak banyak. Beban hati itu nggak banyak tersisanya. Terus terang nggak banyak. Karena apa? Nih, saya akan cerita sedikit. Ya, jadi bedanya kita dengan Dewa Data itu apa? Bedanya kita dengan Dewa Data itu apa? Dewa Data punya energi sendiri. Udah, dia hidup sendirian. Sampai dia mencapai pencerahan sendirian doang. Sekalipun nanti dia punya teman, dia punya sahabat, dia punya anak, dia punya apa, tapi tetap batinnya sendirian doang. Kesepian sih terus terang. Ya, tapi ada yang pilih kan, dia nggak suka lihat Buddha, dia nggak suka murid-murid Buddha, ya kan, dia nggak suka, jealous, penuh dengan iri dan cemburu, nggak suka. Dia cuma mementingkan diri sendiri. Jadi dia nggak peduli sama yang lain. Ya udahlah, dia yang pilih, dia mau seperti itu, ya udahlah, dia jalani. Tapi kalau gini, makhluk-makhluk yang akan jadi Buddha atau murid Buddha, mereka itu energinya itu, apa kalau mau dibilang, energinya itu saling mempengaruhi, saling support. Ya mungkin kita bisa cinta kasih, tapi kan malu-malu yang berhubungan dengan karma dengan kita nggak bisa dengan cepat terbebas dari masalah. Jadi saran saya adalah seperti ini, meditasi terus, maka kita akan mengurangi beban yang lain. Tapi kalau masih nggak bisa, bersyukurlah, setidaknya kita nggak menderita, lebih menderita daripada ini. Setidaknya suatu hari nanti kita akan terbebas dari penderitaan. Ya namanya hidup pasti penderitaan lah, terus terang. Terus terang nih ya, supaya nggak, nih saya akan jelasin aja. Selama kita hidup di dunia, selama kita eksis, kita tidak akan terbebas dari semua penderitaan. Ini satu kebenaran yang harus kita tahu. Yang tapi udah mengatakan dhamma adalah kebahagiaan. Yang di awal, di tengah, dan di akhir ya udah dhamma terus dhamma supaya kita bahagia. Tapi tetap selama kita masih hidup di dunia, kita tidak akan terbebas dari semua penderitaan. Ini adalah hukum kebenaran. Absolutely. Ya udah, jalanin aja. Ya kan, selama ada yang masih bisa kita bantu untuk dunia, kita berikan. Tapi makanya itu satu alasan saya juga sih. Saya nggak pengen hidup selamanya. Saya pengen suatu hari, ya selesai lah udah. Nggak eksis lagi. Coba bayangkan. Nggak eksis. Wah, itu yang terbaik lah. Saya nggak mau jelasin terlalu detail. Supaya apa? Supaya kita bisa sabar. Ya nggak apa-apa, menunggu waktu. Tapi kalau ada yang mau cepat-cepat, bagus nggak? Ya kalau dia happy mikirinnya, kalau teknik saya gimana? Kalau teknik saya adalah saya meditasi, berpikir semoga suatu hari, semoga bisa terbebas, mencapai akhir penderitaan. Semoga mencapai akhir penderitaan. Waktu mah, saya jalanin aja lah. Ya kan? Saya nggak mau terbebani mikirin waktu. Ya kan? Yang penting saya berpikir saya pengen terbebas dari semua penderitaan dan pas saya mikirin saya happy. Ya kan? Seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Hukum sebab akibat. Bukan hukum fisika. Bukan. Itu hukum sebab akibat, itu hukum karma. Ya, hukum karma. Dhamma niyama, cita niyama, kama niyama. Lupa lah beneran. Lupa. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Hukum. Oh, ini apa? Ahara. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Jadi, kayak misalnya makanan. Ya, tapi saya nggak yakin, saya nggak mau ngomong dah. Kalau saya nggak yakin, saya nggak mau ngomong. Takut. Bukan dhamma, saya nggak mau. Udah, nanti saya cari tahu yang satu itu. Kalau 5 sih saya ingat lah. Tapi saya ingat, misalnya 5, saya tahu ada 5. Tapi saat ini saya ingat 4. Suatu hari lah mungkin. Kalau ingat saya. Kalau nggak yakin, saya nggak mau ngomong.
Takut karma buruk ya, saya nggak mau. Nanti saya coba cari tahu. Oke, jadi sahabat dan mengenalin. Pak, jadi kita mengulang-ulang terus kalimat cinta kasih ini setiap saat. Jadi pikiran nggak lari kemana-mana. Ini yang dimaksud penjagaan pikiran. Iya, jadi kita cinta kasih terus. Inginkan semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang nanti besar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi dan lagi dan lagi terus. Seperti itu. Ntar saya cari tahu ya, hukum kelima. Mungkin kalau sekarang kan lagi Zoom, saya ingat-ingat kan mengganggu kelas Zoom. Nanti saya ingat-ingat coba, saya ingat-ingat. Kalau saya udah ketemu, ya kan, saya yakin mungkin kelas Zoom berikutnya saya bahas. Oh ya, jadi gini, saya bertahu satu alasan, ya kan, kayak di kelas Zoom kemarin. Kenapa sih, ya kan, Bahya Daru Carya kan Arahata, ya kan, Arahata di zaman Buddha Gautama yang paling cepat. Kenapa sih di kehidupan zaman Buddha Kasapa ketika beliau masih seorang biku? Padahal beliau sebenarnya tahu beliau adalah siswa Buddha Gautama. Kenapa beliau harus paksa dirinya naik ke bukit dan meditasi kuat-kuat kesucian atau mati? Kayaknya ini menurut analisa saya doang ya. Ini menurut analisa saya doang. Jadi di situ dijelasin, ya kan? Pada saat itu ajaran Buddha Kasapa sudah mau lenyap. Banyak orang tidak bermoral, ya kan? Banyak orang tidak bermoral, tidak menjalankan dhamma dengan baik-baik. Ya, bagi orang yang benar-benar mau praktek dhamma, kalau kondisinya begitu gimana? Ya udahlah, lebih baik meditasi sampai mati lah. Mungkin pada saat itu beliau berpikir kayak gitu. Beliau mungkin tahu, beliau nggak akan mencapai kesucian di bukit tersebut. Beliau semua, jadi gini, setiap siswa Buddha, mereka tahu bodhisattva mereka. Kayak contoh, Bhante Ananda, Bhante Sariputta, Bhante Mahamoggallana. Pada saat di kehidupan lampau, mereka tahu siapa bodhisattva mereka. Mereka tahu ketika bodhisattva mereka menjadi Buddha, baru mereka akan pencerahan mereka tahu. Semua ini sifat alami. Ya. Nah, yang akan menjadi Bahya Daru Carya, dia harusnya tahu dia itu siswa Buddha Gautama. Tapi kenapa dia paksa dirinya naik ke bukit meditasi atau mati, kesucian atau mati. Tapi kalau kondisinya pada saat itu, ya kan, beliau adalah seorang biku yang bermoral. Ya, kalau hidup kayak gitu gimana caranya? Orang semua sudah nggak bermoral. Ajaran Buddha sudah mau lenyap. Ya kan? Gimana caranya hidup suci seperti itu? Ya kan? Ya mungkin itu pilihan beliau. Lebih baik meditasi sampai mati lah ya di alam Brahma. Tenang, bahagia. Ini menurut analisa saya ya. Menurut analisa doang. Seperti itu. Jadi maksud saya adalah sebenarnya, ya kan, kayak misalnya contoh. Oke, kita meditasi lagi ya. Kita meditasi sebentar. Ya Bapak Ibu, menginginkan semua kebajikan ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu. Ya, inginkan semua tabungan kebajikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, yang tadi bertanya apakah meditasi harus diucap berulang-ulang? Kalau masih awal pemula, ulang-ulang terus. Menginginkan semua kebajikan kita semuanya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar atau kebahagiaan terbesar kebenaran dan kehidupan terbaik. Tapi kalau yang udah sering, diingatin aja. Terus seperti itu. Oke, meditasinya cukup. Tadi Pak Bambang bertanya, kadang kalau meditasi sering, begitu meditasi langsung damai. Tapi kadang meditasi dia pun udah 5 menit, 10 menit, tuh masih ada sedikit beban di hati. Ya kan? Ini wajar. Kadang-kadang memang bisa terjadi seperti itu. Bahkan saya pribadi pun seperti itu. Ya kan? Ya nggak apa-apa lah, meditasi aja. Terkadang ketika tidak ada sedikit penderitaan di batin, kita meditasi terus, dan kita harus bersyukur. Coba bayangkan, tumimba lahir berapa panjang, tanpa awal yang dapat diketahui. Atau sebenarnya dibilang tanpa awal sih, bukan. Tanpa awal, makanya tanpa awal yang dapat diketahui. Memang karena tanpa awal. Oke, saya jelaskan kenapa Bapak Ibu. Nggak mungkin lah dari sesuatu yang nggak ada tiba-tiba muncul. Misalnya nggak ada nih.
Dulu tuh saya kecil saya pernah berpikir, apa ya awal segalanya? Nggak mungkin ini tiba-tiba dari nggak ada, tiba-tiba bisa jadi ada. Itu saya, biarpun saya belum belajar dhamma, saya bisa, jadi saya berpikir lah, kan saya pengen tahu kenapa saya bisa hidup, ya kan? Kenapa ada yang hidup? Kenapa ada yang lahir? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang nggak lahir. Saya yakin aja seperti itu. Jadi dulu saya juga berpikir, nggak mungkin dari sesuatu yang nggak ada tiba-tiba jadi ada. Mustahil. Tapi saya nggak tahu aja kenapa bisa lahir, kenapa bisa. Tapi pada saat itu saya berpikir, nggak mungkin dari sesuatu yang nggak ada, dari sesuatu yang nggak eksis, tiba-tiba eksis. Saya berpikir kayak gitu, ya kan? Nah, baru saya tahu dari ajaran Buddha, tumimbala air adalah tanpa awal. Coba bayangkan. Ini hidup kita, coba dah. Kita kan berlatih cinta kasih nih. Kalau Bapak Ibu yang udah sering ikut, udah setahun. Ini udah setahun, kita hidup yang bahagia, ya kan? Maksudnya, kita bahagia lah karena kita meditasi terus. Tapi tetap aja lah. Kadang ada penderitaan, ya kan? Kadang ada penderitaan. Coba bayangkan, tanpa awal. Ya kan? Coba bayangkan kehidupan kita sebelum kita mengenal Dhamma. Dulunya bakteri, ya kan, kuman, kecoa. Ya tapi udahlah, nggak usah dipikir lah, daripada mikirin terus. Yang penting udah lewat lah. Setiap kali kepikiran bilang, ya yang penting udah lewat, nggak bakal terjadi lagi. Ya kan? Daripada beban mikirinnya kan. Tapi sekali boleh lah pikirin. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Kita hampir mencapai titik akhir, ya kan? Bahagia sekali. Terus sebelum mencapai titik akhir, kita cinta kasih terus, cita-cita tercapai. Kalau ada yang mau bertemu Buddha masa depan sebagai manusia dewa dan Brahma mendengarkan Dhamma, atau sekalipun ada yang mau beraspirasi jadi bodhisatta, ya kan? Misalnya contoh, ada orang-orang yang sudah ditakdirkan jadi Buddha. Kalau mereka nggak perlu dimotivasi. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Tapi misalnya contoh, ada orang-orang yang mau jadi bodhisatta. Kan bodhisatta kan lama sampai jadi Buddha. Ya kan? Sekalipun mereka tetap lebih, maksudnya lebih cepat mencapai pembebasan daripada orang-orang yang tidak tahu Dhamma sama sekali, yang masih terombang-ambing di dalam samsara, yang bahkan tidak tahu apa itu kebaikan atau keburukan, yang penuh kegelapan. Ya, kita bersyukurlah kita udah nyampe sini. Saya juga kadang mau seberapa besar pun penderitaan dalam hidup, kadang saya berpikir, bilang apa-apa. Ya, mau apapun yang terjadi dalam hidup saya bersyukur karena sudah, ya maksudnya sekalipun kita belum kesucian deh, tapi kan kita bisa tahu suatu hari kita akan mengakhirinya. Kita tahu mau berapa lama, bahkan seandainya contoh ya kan, nanti suatu hari di masa depan ya kan akan ada misalnya contoh bodhisatta yang diramal menjadi Buddha, sekalipun harus kayak misalnya contoh Sumedha menjadi Buddha Gotama, kan jumlah kelahirannya lebih banyak daripada tetesan air di 4 samudra. Tapi tetap oke. Sebenarnya beliau ini bisa, misalnya para bodhisatta ini masih bisa tahu suatu hari akan mengakhiri penderitaan. Sekalipun mungkin harus melewati triliun kehidupan. Tapi masih oke. Karena setiap kali beban pikiran, setiap kali menderita masih bisa merenung, oke, suatu hari akan mengakhiri penderitaan. Akan tiba waktunya. Ya kan? Tapi mereka yang sama sekali tidak mengenal Dhamma, terombang-ambing, tapi ya jangan sedih karena mereka juga, ya kan? Ya makanya kita cinta kasih terus lah. Semoga suatu hari terbuka pintu untuk mereka, ya kan? Tapi ya mereka yang pilih juga sih. Kita hanya menyediakan fasilitas Dhamma, ya kan? Kita terus pengen semua manusia dapat kebahagiaan dan kebiasaan kehidupan terbaik. Misalnya ada orang buka toko kopi, ya kan? Toko kopi, ada orang lihat, suka, pengen beli. Tapi kalau nggak ada toko itu, gimana belinya? Ya kan? Terus tapi ada orang lihat tapi nggak tertarik, tapi mungkin suatu hari tertarik. Tapi ada orang yang bahkan belum melihat sama sekali. Ya kapan dia nyampe beli toko-toko kopi tersebut? Tapi ya beli kopi mah nggak penting lah. Maksudnya Dhamma ini disediakan oleh Buddha. Untung kita beruntung. Memang sih kita nggak perlu sedih sama semua makhluk yang belum tahu. Gimana? Merekanya belum siap, mereka yang belum mau gimana? Bahkan Buddha maha sempurna yang penuh dengan kebijaksanaan, yang tidak ingin melihat makhluk menderita, yang tidak ada keinginan menyakiti siapapun, yang maha mengetahui, tetap aja tidak bisa menyelamatkan semua makhluk. Tapi Buddha kan memberikan fasilitas Dhamma. Ya kan? Ini hukum kebenaran. Sediakan, ya kan? Maksudnya siapa yang mau datang silahkan. Ya kan? Silahkan cicipi Dhamma ini, bermanfaat atau tidak. Ya kan? Ya kita nggak perlu sedih lah sama makhluk. Kalau dulu ya oke lah, saya jujur aja dah. Awal-awal saya belajar Dhamma, saya kepikiran,
Oh, gimana orang-orang yang tidak tahu Dhamma di seluruh alam semesta, penderitaan mereka begini, 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 begini. Tapi kalau saya sekarang, saya biasa aja. Bagi mereka itu kesenangan, ya udahlah, biarin lah. Ya, karena memang sih menderita di neraka, terus terang. Menderita nggak di neraka? Ya menderita. Kalau dulu kadang, ya oke lah, saya jujur aja, saya ngomong ini supaya wawasan. Dulu setiap kali saya mikirin makhluk di neraka, aduh gimana cara nolong mereka? Mereka menderita begini-begini. Tapi setelah pemikiran saya matang, saya tahu bagi mereka itu kesenangan. Jangan marah-marah orang, benci, membunuh. Ya memang sih itu buruk, itu penderitaan. Tapi bagi mereka itu kesenangan. Ya udah, kita cinta kasih aja terus dah. Nanti suatu hari kalau dia pengen mengambil manfaat damai, ya yang penting kita sediakan aja. Pengen semua manusia dapat kebahagiaan yang terbesar, kita sudah lakukan yang terbaik. Kalau mereka masih belum mau ambil, ya udahlah, mau gimana, itu pilihan mereka, ya kan? Yang penting kita sudah menyediakan, dan kita nggak perlu sedih untuk mereka. Kita nggak perlu sedih untuk penderitaan mereka, ya kan? Ada pertanyaan lagi dari salah satu sahabat Dhamma kita. Pak Paulus, saya punya saudara yang hobi tiap malam searching berita-berita tentang situasi politik di tanah air. Tapi intinya membela salah satu kubu dan mengumpat kubu yang lain suka cari masalah. Saya kasih nasihat, nggak usah diurusin, nggak berguna, tapi tetap dilakukan. Akibat buruk apa kira-kira yang bisa berbuah jika terus dilakukan? Saya pikir ingin menakuti saudara saya itu supaya dia berhenti mencari-cari berita yang memancing amarah begitu. Selain meditasi cinta kasih. Ya, ini hari ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Ya, sesi Zoom kali ini bagi saya menarik terus terang karena pertanyaannya ini bagus-bagus, ya kan? Oke, saya akan bahas. Jadi ketika ada orang melakukan karma buruk atau apapun, tidak perlulah menakut-nakuti mereka, ya kan? Tapi kalau kita baca di Tipitaka, kenapa Buddha mengatakan, ya kan, eh, jangan membunuh, akibatnya begini, 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 begini. Karena Buddha tahu ketika orang itu dengar dia bahagia. Oh, saya tahu ini. Coba saya nggak dengar ini. Saya akan membunuh dan mendapat akibat buruk. Tapi kan Buddha nggak ngomong ini ke semua orang. Buddha nggak selalu ngomong akibat membunuh kepada nelayan, ya kan? Kepada ini, kepada itu. Seperti itu. Jadi kita harus membahagiakan mereka. Boleh nggak kasih tahu akibat buruk kepada mereka? Akibat dari perbuatan buruk. Boleh kalau ketika dia dengar dia bahagia. Boleh. Jadi kenapa saya bilang ini pertanyaan bagus? Ini terus terang saya mau diskusi ini lah, ya kan? Kita boleh nggak kasih tahu penderitaan di neraka kepada orang? Boleh. Asalkan ketika mereka mendengar kita tahu mereka bahagia. Damai itu bukan untuk penderitaan. Damai itu bukan buat nakut-nakutin, ya kan? Terus kenapa Buddha apa namanya, ceramah penderitaan di neraka yang begitu besar begini 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 supaya yang dengar happy, wah bahagia banget, kita kenal Dhamma, kita nggak perlu menderita seperti ini lagi, ya kan? Jadi janganlah menakut-nakuti orang, ya kan? Damai itu bukan untuk penderitaan, damai itu untuk kebahagiaan. Kalau misalnya pengen nasehatin, sebenarnya nasehatin itu ada banyak cara. Yang penting kita cinta kasih, terus kita pikir dalam hati kita. Ya, kalau misalnya gini, kalau misalnya memang mengasihi saudara atau ya semoga suatu hari dia melatih cinta kasih, supaya dia tidak melakukan keburukan dan tidak menderita seperti itu. Ya kan? Yang penting, kapanpun kita mau menyebar dhamma, kapanpun kita mau menyebar cinta kasih, pastikan yang dengar bahagia. Jangan takut-takutin lah. Ya kan? Jangan. Dulu sih, iya, pertama-tama saya menyebar dhamma kadang ada kesalahan sedikit. Ya kan? Pemikiran saya belum matang, ya kan? Jadi ya sebenarnya setiap kali ceramah juga tegang juga pas itu. Ya nggak sepenuhnya jelek sih, ada bagusnya juga. Tapi saya nggak mau mengulang metode itu, saya nggak mau. Ya kan, saya akan cerita neraka ketika memang orang yang dengar bahagia. Oh, dengan latih cinta kasih saya tidak terbebas dari neraka begini 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 begini. Ya kan, seperti itu. Jadi ya kan, misalnya contoh Buddha menjelaskan tentang sila, akibat pelanggaran sila, begini begini begini. Supaya apa? Supaya yang dengar bahagia. Ya kan, bahagia tahu, oh coba saya nggak dengar, saya akan melakukan ini dan itu dan ini dan itu, seperti itu. Tapi apakah Buddha pas harus ceramah di desa nelayan, Buddha akan cerita tentang akibat buruk dari membunuh? Ya enggak. Apa yang nelayan ini bisa cerah? Setidaknya manfaat apa yang mereka bisa dapat? Kalau mereka memang nggak bisa menghindari membunuh pada saat itu, ya udah cerita aja dengan keyakinan kepada Buddha. Ya kan?
Tata Gata adalah seperti ini. Kualitas agung Buddha begini-begini berdana manfaat. Tapi suatu hari dia bahagia, dia pengen dengar. Ya kan? Oh iya benar, lama-lama nggak mau membunuh. Terus dia dengar lagi. Kalau nelayan itu udah siap. Ya kan? Kalau nelayan udah siap, pasti Buddha ceramah. Akibat membunuh begini. Dia bahagia. Oh dia tahu hal ini. Coba kalau dia nggak tahu, dia bisa masuk neraka begini. Tapi ingat satu hal. Kapanpun kita mau menyebar dhamma, kapanpun kita mau menyebar cinta kasih, janganlah punya tujuan untuk menakut-nakuti orang. Satu, ini ya. Jangan punya keinginan ya kan, mengontrol hidup orang lain. Sekalipun kita tahu itu baik, ya kan? Biarinlah. Kita pengen dia bahagia aja. Kita cinta kasih aja. Kita sapa dia misalnya, saudara, ya kan. Gimana hari ini? Sehat? Ya, ya kan. Nih, kue, makan. Ya dia seneng kan gitu. Lama-lama dia mau belajar dhamma juga. Ya, buat orang happy aja lah. Nggak perlu menakut-nakuti orang. Jangan. Kita harus punya karuna. Apa itu karuna? Compassion. Ya kan? Karuna, compassion, welas asih. Tidak ingin makhluk menderita karena alasan apapun. Ya kan? Oh ya, dari sahabat damai. Terima kasih Pak Paulus sudah diberitahu untuk tidak menakuti. Ya, jangan. Ya, gini deh. Gini. Makanya ada satu hal yang harus kita terapkan dalam batin kita. Kita cinta kasih aja, kita pengen semua malu dapat kebahagiaan dan terbesar. Tapi terus terang sih, dulu juga saya punya kesalahan seperti itu. Dulu, ya kan? Sebelum saya ngerti banget cinta kasih ini. Saya pengen banget orang ngerti dhamma, saya pengen banget orang berlatih dhamma. Tapi ada efek negatifnya, nggak bakal pernah puas. Tapi kalau kelas Zoom ini, kalau saya yang dulu mungkin bisa seharian kelas Zoom, bisa 7 hari seminggu, karena saya nggak pernah puas menyebar dhamma. Tapi sebenarnya itu juga apa tujuannya sebar dhamma? Demi kebahagiaan, bukan demi ambisi. Ya kan? Kalau janganlah lakukan demi ambisi, demi kebahagiaan aja, demi kebahagiaan diri sendiri, demi kebahagiaan yang lain, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Yuk kita meditasi sebentar. Ya Bapak Ibu, terus cinta kasih demi diri kita dan semua makhluk di seluruh alam semesta. Inginkan semua kebajikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup. Sekarang saya ingat hukum kelima. Ini pasti. Ya kan? Utu niyama. Hukum tentang cuaca. Panas, dingin, segala macam. Misalnya contoh bumi berputar, ada matahari, ada hujan, dan segala macam. Jadi ada 5 ya, saya bacain ulang. Ya kan? Utu niyama. Hukum tentang cuaca. Bija niyama. Bija atau apa, saya lupa lah. Pokoknya hukum tumbuhan. Hukum biji-bijian. Habis itu hukum kama. Habis itu hukum pikiran. Habis itu hukum kebenaran. Dhamma niyama. Seperti itu. 5. Ya kan? Sorry tadi lupa ya. Sekarang sudah ingat. Tapi gini, kadang kalau kita mau menyebar dhamma, kalau hati kita ragu, lebih baik kita simpan dulu deh. Jangan. Ya kan? Kita sebar yang kita yakin aja. Kita bisa bedain mana yang dhamma, yang benar-benar dhamma atau enggak dari hati kita. Karena kita udah cinta kasih. Ya kan? Makanya sih memang menyebar dhamma itu hanya bagus dilakukan oleh orang yang punya cinta kasih dan kebijaksanaan. Ya kan? Dia tahu mana yang dhamma, mana yang bukan. Dia tahu apa yang harus dibicarakan, mana yang enggak. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu, nggak apa-apa, cinta kasih terus. Menyebar dhamma itu bahagia. Coba Bapak Ibu bayangkan. Suatu hari nanti kalau Bapak Ibu memang udah punya kapasitas menyebar metode cinta kasih ini. Satu orang aja deh, satu orang. Orang yang hidupnya kusut. Kayak berubah cerah. Dia cinta kasih, dia bahagia secara pikiran. Akhirnya aspek-aspek kehidupannya baik secara materi, baik secara keluarga, baik secara pikiran, bahagia. Ya kan? Bahagia. Coba bayangkan. Ya kan? Apalagi, apa kabar paling terbaik? Suatu hari nanti dia akan mengakhiri penderitaan. Ya kan? Kita senang. Ya, memang sih kita nggak dapat secara materi atau pengikut. Itu nggak penting lah, nggak penting. Ya kan?
Ya nggak apa-apa boleh dapat, tapi menyebar dhamma tujuannya bukan itu, ya kan? Bukan materi, bukan pengikut, bukan social proof, bukan untuk supaya nama baik, bukan, ya kan? Secara moral, ya kan? Untung secara moral, bahagia seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Jadi gimana sih cara menyebar dhamma? Tahu mana yang harus disebar, mana yang enggak? Kita kan bukan sama sang Buddha, kita nggak sempurna, kita nggak sepenuhnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi selama ada cinta kasih di hati kita, lakukan aja. Kita akan tahu mana yang dhamma, mana yang bukan. Mungkin pada saat kita menyebar, ada sedikit-sedikit kesalahan. Yang penting kita cinta kasih terus. Kita belajar, kita review. Oh, yang tadi ini salah. Taunya gimana? Taunya nanti muncul di pikiran, ada rasa penyesalan. Kayaknya ini sebenarnya kayaknya nggak bagus untuk disebarkan. Tapi kan bisa review. Ya, misalnya contoh, Sumeda. Siapa itu Sumeda? Sumeda adalah calon Buddha Gautama, guru agung kita, ya kan? Ya kan, Sumeda adalah guru agung sang Buddha kita lah kalau kita bilang. Sumeda demi maha mengetahui, demi ya kan mencari semua pengetahuan, pengen tahu semuanya. Beliau mengarungi samudra samsara, ya kan? Terkadang, ya kan? Beliau harus belajar apapun, menghadapi apapun. Untuk apa? Untuk mengetahui segalanya. Tapi apakah selama perjalanan Bodhisatta nggak pernah melakukan kesalahan? Ya gimana? Jadi gini deh, gini. Ya kan? Tidak ada yang sempurna selain Buddha. Tidak ada. Hanya Buddha yang sempurna. Tidak ada kesalahan. Bahkan Bodhisatta yang ditakdirkan pasti menjadi Buddha pun tidak bisa dibandingkan dengan para Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna. Jangan pernah membandingkan secuil debu dengan gunung Himalaya. Tidak bisa dibandingkan. Jadi kita harus tahu, kita nggak sempurna. Kadang kita melakukan kesalahan, tapi kita nggak ada niat untuk menyakiti seperti itu. Jadi kita perbanyak pengetahuan kita tentang dhamma. Jadi gimana caranya? Selama hati kita nggak beban, kita bantu orang aja. Kalau kita nggak yakin, kita tunggu, cari tahu dulu. Kalau nggak yakin, lebih baik kita kasih tahu yang kita yakin dulu deh. Jangan kita yakin. Tapi ingat satu hal, jangan pernah menyebar dhamma untuk menakut-nakuti orang. Jangan. Jadi maksudnya gimana? Gini, misalnya ada orang melakukan kejahatan, kita cinta kasih dia terus. Kita berpikir semoga suatu hari. Tapi lihat ya, hati kita beban nggak mikirinnya. Kalau hati kita happy mikirin, semoga suatu hari dia bisa mengenal cinta kasih. Berarti memang itu jatah dia. Suatu hari dia bakal. Tapi pada saat kita berpikir, semoga, kok pada saat dipikir kok beban ya. Berarti kita harus tahu Bapak Ibu, memang bukan jatah dia. Kita cari orang lain lagi. Ya kan? Misalnya contoh, Sang Buddha. Sang Buddha maha sempurna nggak? Cinta kasihnya merata nggak semua makhluk? Tapi kenapa? Ya kan? Buddha, ya kan? Melihat orang ini kasih dhamma, bantu dia pencerahan. Tapi melihat Dewa Data, ya paling Dewa Data dinasehatin. Jangan melakukan ini Dewa Data. Kamu bisa terlahir di neraka Avici. Ya kan? Itu doang yang Buddha. Kenapa Buddha kasih tahu itu? Jadi, sekalipun Dewa Data nggak bisa dinasehati, tapi ketika Dewa Data telah melukai Buddha dan hidup menderita, dia akan ingat kata-kata Buddha. Aduh, suatu hari saya akan masuk neraka Avici. Aduh, suatu hari saya akan masuk neraka Avici. Dia berpikir kayak gitu. Lebih baik saya minta maaf sama Buddha. Setidaknya, dia Dewa Data kan belajar Dhamma juga pernah. Setelah saya terbebas dari neraka Avici, setidaknya ada kesempatan bagi saya terbebas dari semua penderitaan. Dia berpikir. Karena Buddha nasihatin dia, Dewa Data, jangan memecah belah sangga. Dewa Data, jangan melukai Buddha. Nanti bisa masuk neraka Avici. Tapi Dewa Data kan nggak mau dengar. Dia nggak mau dengar. Ya kan? Tapi setelah dia melakukannya, dia menyesal, ya kan? Nah, dia terpikir itu, ya kan? Jadi Buddha kasih tahu itu supaya apa? Supaya dia ketika dia menyesal, dia mikir, oh iya, suatu hari dia akan masuk neraka Avici. Lebih baik dia pergi ke Buddha minta maaf. Ya, makanya di hari terakhir Dewa Data sebelum ditelan bumi, Dewa Data sakit-sakitan naik pandu, ya kan? Digotong sama muridnya. Yang mau jadi muridnya juga udah pasti nggak bermoral, tapi udahlah, saya nggak membahas itu. Jadi digotong, ya kan? Gotong. Udah mau nyampe ke wihara Buddha. Terus habis itu Dewa Data berpikir dia pengen mandi, dia injak tanah. Pada saat dia injak tanah kakinya masuk pelan-pelan. Dan pada saat itu
Dia sadar kesalahan dia. Ya kan? Terus dia bilang, oh Tathagata, yang terbaik dari segala yang terbaik. Tathagata itu siapa? Sang Buddha. Yang terbaik dari segala yang terbaik. Aku memberikan penghormatanku yang terakhir kepadamu. Ya memang sih, itu tidak bisa menghalanginya untuk ditelan bumi. Tapi kan suatu hari kelak, dia bisa jadi Pacika Buddha, bisa pencerahan karena itu. Ya, inilah bukti kasih kepada Buddha. Buddha bukan mau nakutin Devadatta, udah tahu Devadatta sekalipun dinasihati seperti itu pasti tetap akan melakukannya. Tapi setidaknya Buddha kasih tahu Devadatta jangan melakukan itu. Kalau kamu melakukannya, kamu akan masuk neraka Avici. Kan Devadatta kan tadinya biku juga. Tadinya biku, dia belajar Dhamma, dia tahu 8 neraka besar. Bahkan Devadatta punya 5 kesaktian. Bisa terbang, bisa baca pikiran, bisa dengar alam dewa, bisa ya kan, bisa membelah diri, bisa lihat kelahiran lampau, ya kan, bisa. Ya itulah punya 5 kesaktian. Sebelum dia mengkhianati Buddha, dia punya itu. Dia pasti belajar Dhamma juga, ya kan. Tapi kenapa dia melakukan kesalahan itu? Karena dia tidak pernah berpikir menginginkan kebahagiaan dan terbesar bagi semua makhluk. Dia cuma mikirin dirinya doang. Dia nggak peduli apapun yang di dunia selain dirinya. Makanya di perjalanan dia sampai menjadi pencerahan, ya, dia hanya dirinya sendiri aja. Memang sih dia akan mencapai pencerahan juga tanpa tanpa bantuan siapapun, dia mencapai pencerahan sendiri. Tapi dia nggak bisa ngajarin siapa juga karena Paceka Buddha bersih nggak batinnya? Bersih, ya kan? Nanti Devadatta jadi Paceka Buddha. Ya kan, Devadatta ketika jadi Paceka Buddha bersih nggak batinnya? Terbebas dari semua kotoran batin. Tapi karena sebelum perjalanan Devadatta sebelum jadi Paceka Buddha, dia nggak pernah menginginkan kebahagiaan Dhamma bagi yang lain. Jadi dia nikmati Dhamma untuk dirinya sendiri. Tapi jelek nggak? Yang enggak juga sih, bagus juga, ya kan? Tapi sih, kalau saya nggak mau perjalanan seperti Devadatta, ya kan? Paceka Buddha bagus nggak bagus, tapi saya nggak mau perjalanan, ya kan? Kalau saya mau mencapai pencerahan, saya pengen rame-rame lah, pengen bekerja sama gotong royong, ya kan? Melihat Buddha, ya kan? Melihat siswa Buddha. Saya pengennya seperti itu. Ya, setiap orang punya keinginannya masing-masing, cita-citanya. Yuk kita meditasi dulu sebelum kita menutup. Oke Bapak Ibu, inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan, damai, yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, coba bersyukur nggak kita? Kita tahu cinta kasih ini. Kita saling gotong royong, membantu. Ya kan? Terus kita inginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar. Suatu hari kita akan mencapai kesucian arahat, kita menjadi Buddha atau siswa Buddha. Tapi tetap setelah kita meninggalkan samsara, cinta kasih, manfaat cinta kasih kita akan tetap bertahan selamanya. Memberikan peluang pada makhluk-makhluk untuk mengenal Dhamma. Ya kan? Terus inginkan semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus inginkan semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Oke, cukup Bapak Ibu. Ada yang bertanya lagi. Pak Paulus, dalam terakhir, ada kata kebajikan saya yang besar. Ini boleh ditambah selama ini maksud dari kebajikan kehidupan sebelumnya? Ya, paling saya jelaskan aja. Soalnya kan kalau terlalu panjang, ya, tapi saya kadang-kadang kasih tahu juga. Semua kebajikan kita, baik di kehidupan ini atau sebelumnya. Tapi untuk yang pemula, lebih baik kalau Bapak Ibu bimbing dia, kasih tahu. Jadi, tapi ya maksudnya kalau bebas sih kalau Bapak Ibu pengen, tapi kan kalau terlalu panjang nanti orang ribet bacanya. Tapi kalau Bapak Ibu bimbing mereka meditasi, ya nggak apa-apa. Kalau dulu-dulu kan saya selalu bimbing, ya kan, pengen semua kebajikan kita semuanya baik di seluruh kehidupan lampau dan saat ini. Tapi kan saat ini Bapak Ibu udah ngerti. Tapi kalau dia cuma berpikir, tapi gini ya, kalau ada orang bukan Buddhis, tapi mereka pengen tahu tentang cinta kasih, jangan goyang jangan goyang kesempatan, jangan buat mereka ragu. Ya, gini aja caranya. Saya udah
Coba terus terang, saya ada training yang lain selain training Zoom ini, ya kan, training Zoom yang lain. Saya pakai kalimat yang maksudnya orang nggak langsung menolak gitu. Jadi apa? Semoga semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan kehidupan yang terbaik. Siapa yang mau berdebat tentang ini? Kalau ada yang mau berdebat sih, ya udah nggak apa-apa, dia nggak mau. Berarti kalau dia mau berdebat itu udah bener-bener aneh pikirannya. Udah bener-bener aneh pikirannya. Kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Kebenaran, ya udah kebenaran. Mungkin dia ngomong, tapi kan kebenaran begini, tapi kan kebenaran begitu. Ya nggak apa-apa, kita meditasi dulu. Ya kan? Semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Tapi kan kebenaran begini, tapi kan kebenaran begitu. Ya udah kita bilang aja. Ya udah, pengen nggak makin ngerti kebenaran? Pengen nggak orang yang dikasih berkembang dalam kebenaran? Pengen nggak lebih banyak orang tahu tentang kebenaran supaya hidupnya bahagia? Ini meditasi dulu. Kita kan, jadi mereka nggak berdebat. Tapi saya tahu mereka pasti nanti jadi Buddhis. Pasti, ini absolutely. Ini hukum kebenaran. Tapi ya kalau di training itu ya saya nggak akan jelaskan, ya kan? Supaya apa? Ya memang sih saya punya cita-cita. Biarpun orang belum yakin sama Buddhism, saya pengen kasih kesempatan kepada mereka melatih cinta kasih. Dalam batin mereka tenang, hati. Mereka pasti cari sendiri dhamma. Mereka akan cari, ya kan? Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi silakan ketik ya. Kenapa sih kita harus menyebarkan cinta kasih ini terus? Banyak alasan sih Bapak Ibu sebenarnya. Satu, balas budi kepada Buddha. Kalau tanpa Buddha coba, wah, kita lagi di neraka manapun kita nggak tahu lah. Mungkin di alam semesta lain yang penuh dengan kegelapan dan penuh dengan horor dan segala macam. Tapi karena Buddha, kita bisa kenal dhamma. Ya kan? Dan Buddha pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar. Ya udah, kita lakukan. Ya kan? Mungkin banyak orang berpikir, oke, balas budi kepada Buddha adalah masak yang enak-enak buat dana kepada Buddha. Betul, bagus itu. Bagus. Bangun wihara untuk Buddha. Bagus, itu bagus. Tapi kita harus tahu, Bodhisatta mau menjadi Buddha karena apa? Demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar. Ya kan? Ya udah. Boleh nggak dana makanan untuk Buddha sana? Boleh lah, bagus. Kebajikan. Tapi tetap kita paling utama apa? Kita harus pengen semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus habis itu, kenapa kita harus menyebarkan cinta kasih ini? Dulu di dalam samsara sebelum kenal dhamma, kita penuh penderitaan. Memang sih mereka yang mau, bagi mereka itu kesenangan. Tapi ya kita kasih peluang aja lah. Ini loh, ada nih. Jadi kita harus berpikir sebelum kita meninggalkan dunia samsara, sebelum kita meninggalkan tumimba lahir selamanya, kita wariskan dhamma ini ke generasi penerus. Ya, mereka mau kapan itu urusan mereka lah. Yang penting kita tinggalkan sebagai rasa tanggung jawab kita, ya kan? Seperti itu. Terus habis itu untuk apa? Untuk diri kita, ya kan? Kita happy, cinta kasih, cita-cita tercapai, hidup bahagia, nanti bisa ketemu Buddha, bisa mencapai kesucian, bisa mengakhiri penderitaan, wah bahagia banget, ya kan? Kalau saya sih saya nggak mau perjalanan Dewa Data lah, karena dia sendirian, nggak seru, bagi saya sih nggak seru, ya kan? Tapi saya nggak merendahkan Paceka Buddha ya. Bagi saya Paceka Buddha patut dihormati, ya kan? Patut dihormati, ya kan? Tapi saya nggak mau perjalanan doang. Yang saya nggak mau itu cuma perjalanan Dewa Datar doang. Wah, kalau kita kan enak, ya kan? Kita saling diskusi dhamma, ada yang nggak tahu kita diskusi, kita cinta kasih terus, cinta kasih terus, cinta kasih terus. Tapi kalau nanti, ya, tapi pas Dewa Datar udah jadi Paceka Buddha, mungkin kita udah nggak eksis lagi. Ya. Tapi ada orang nanti di masa depan, ya kan? Ketemu Dewa Data yang udah jadi Paceka Buddha. Harus hormat nggak? Harus nama sekarang nggak? Harus. Kalau dia mau kebajikan ya, kalau dia mau kebajikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak merendahkan ketika Dewa Data jadi Paceka Buddha. Bahkan sekarang pun saya nggak merendahkan Dewa Data, sekalipun dia sudah melakukan banyak kejahatan, melukai Buddha. Saya cuma nggak mau perjalanan dia, nggak mau menikmati perjalanan dia lah, nggak mau. Saya lebih suka kita gotong royong saling bantu, seperti itu aja. Oke Bapak Ibu, kita meditasi 1-2 menit sebelum kita menutup kelas Zoom. Ayo kita meditasi.
Ya Bapak Ibu inginkan semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang mati besar dan kehidupan terbaik. Terus ya inginkan semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang mati besar dan kehidupan terbaik. Terus ya kalau bisa Bapak Ibu cita-cita pengen memotivasi lebih banyak orang untuk kenal cinta kasih ini, untuk bisa berkeyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, membantu banyak orang menapaki jalan menuju akhir dari penderitaan. Oke Bapak Ibu, cukup. Tapi kita aspirasi dulu, aspirasi. Semoga dengan semua kekuatan cinta kasih kita, cita-cita luhur apapun tercapai. Kalau saya pribadi, saya punya satu tujuan paling utama dalam hidup. Saya pengen suatu hari dalam kehidupan ini, sebelum meninggalkan dunia di kehidupan ini, saya pengen melihat hampir 80% orang di seluruh dunia bisa melatih cinta kasih luhur ini. Menginginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan kehidupan yang terbaik. Sadu, sadu. Kita limpahkan jasa Bapak Ibu. Semoga semua kebajikan cinta kasih kita dan semua kebajikan kita melimpah untuk semua dewa, semua sanak famili kita yang telah meninggal, semua makhluk dimanapun, semua peta, semua makhluk halus. Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan kehidupan terbaik. Sadu, sadu, sadu.